Bab 1661, Makam Fana yang ditinggalkan. Jari-jari Lin Ming dengan cepat terbang melalui kekosongan, terus-menerus meninggalkan garis-garis bersinar asura surgawi Dao. Garis-garis ini jatuh dalam badai yang mengamuk seperti hujan jarum yang tak ada habisnya. Banyak garis segera menandai dirinya pada pil Ravenous Wolf Heaven yang seperti hati. Saat pil Ravenous Wolf Heaven ditandai dengan rune, Lin Ming bisa merasakannya berjuang keras. Itu seperti seekor singa ganas yang meronta-ronta dengan liar, ini adalah semangat pil yang berkembang di dalam pil surga serigala yang gagah. Semangat pil dari Ravenous Wolf Heaven pil licik dan cepat seperti Ravenous Wolf Star itu sendiri. Itu kejam dan aneh. Menghadapi semangat pil ini, kulit Lin Ming acuh tak acuh. Jari-jarinya berkedip dan garis formasi susunan menembus roh pil. Perjuangan roh pil menjadi lebih intens dan ratapan menyedihkannya memenuhi udara. Pil itu berdetak seperti jantung namun mengeluarkan jeritan, itu sangat menakutkan dan jahat. Setelah 1/4 jam, pil itu perlahan berhenti meronta. Seperti ini, roh Ravenous Wolf Heaven pil terhapus oleh Lin Ming. Semangat pil Ravenous Wolf Heaven pil itu licik dan penuh tipu daya, ia tidak mau ditelan. Ketika Lin Ming membuat terobosan, dia akan berada pada titik terlemahnya dan jika dia menelan pil Ravenous Wolf Heaven pada saat ini, dia mungkin akan mendapat serangan balik dari roh pil. Ini pasti akan menimbulkan banyak masalah jadi menghapusnya adalah solusi terbaik. Lin Ming dengan ragu-ragu mengambil pil Ravenous Wolf Heaven. Ketika dia merasakan kekuatan yang menindas di dalamnya, yang sepertinya bisa menghancurkan siapapun, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan kepuasan. Xiao Moxian juga senang. Ketika dia menerobos alam Lord Divine, indranya menjadi lebih tajam dan dia mampu merasakan dengan tajam kekuatan ledakan yang terkandung dalam Ravenous Wolf Heaven Pil. Benda ini, Kakak Lin, apakah kamu berencana menelannya langsung seperti ini? Xiao Moxian menjilat bibirnya. Pada awalnya dia berpikir bahwa Lin Ming akan bergegas dan menyerap pil Ravenous Wolf Heaven. Tapi sekarang saat dia merasakan energi padat yang tak terbayangkan di dalamnya, jantungnya mulai berdebar kencang. Pil Ravenous Wolf Heaven itu jahat dan kejam. Jika Lin Ming menelannya secara langsung, apakah dia mampu menahannya? Saya harus menelannya, tetapi jika saya menelannya, saya khawatir tubuh saya tidak akan mampu menahannya. Momentum dunia di lembah keputusasaan Yin yang kurang. Kita harus menemukan makam Fana yang terbengkalai dan menggunakan momentum dunia di sana untuk menekan kekuatan pil surga serigala yang gagah dan menyerang istana Dao pembalasan surgawi. Kulit Lin Ming serius. Matanya mulai menyapu keseluruhan lembah keputusasaan Yin Yang. Melihat sekeliling, ada arus api dan guntur yang mengamuk dengan liar, angin hitam bersiul, dan bahkan zona es yang dapat langsung membekukan jiwa seseorang. Di lembah keputusasaan Yin Yang, kekuatan destruktif membanjiri seluruh daratan dan masih belum diketahui bagaimana mereka berkumpul di sini. Lin Ming melangkah maju, mencari di lembah bersama Xiao Moxian untuk mencari petunjuk tentang makam Fana yang terbengkalai. Setelah mencari beberapa waktu, mereka menemukan bahwa lembah keputusasaan Yin Yang adalah jalan buntu. Hanya ada pintu masuk dan tidak ada jalan keluar. Selain itu, meskipun tempat ini jauh lebih kecil dari yang dibayangkan Lin Ming, dia masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun di makam Fana yang terbengkalai. Kakak Lin, apakah makam Fana yang terbengkalai benar-benar menyatu dengan lembah keputusasaan Yin Yang? Kami bahkan tidak dapat menemukan pintu keluar. Lin Ming tetap diam, matanya mengamati ruang di depannya. Fluktuasi ruang yang berputar di depannya memberikan perasaan yang sangat aneh. Di lembah keputusasaan Yin Yang, hukum asura surgawi Dao ada di mana-mana. Lin Ming dengan cepat menyimpulkan setiap perubahan kekuatan hukum ini. Pengurangan ini seperti tangan raksasa tak kasat mata yang mengendalikan hukum asura surgawi Dao, memungkinkan dia untuk memanfaatkannya dan menjelajahi lembah keputusasaan Yin Yang. Hasilnya, dia menemukan bahwa kehampaan di depannya memancarkan aura kuno dan suram. Ada sesuatu yang aneh di sini. Matanya berkilat dan tombak darah Phoenix melesat keluar, menghantam sebuah simpul di angkasa. Node ini kebetulan merupakan titik terlemah dalam ruang yang ditunjukkan oleh hukum asura surgawi Dao. Ruang yang terdistorsi, di bawah pengaruh kekuatan miliaran jin, mulai runtuh, seperti gerbang raksasa yang runtuh dengan sendirinya. Suasana yang jauh dan kuno muncul keluar, yang sepertinya berasal dari fajar langit dan bumi. Lin Ming melihat sekeliling dan melihat bahwa bagian dalamnya berkabut dan penuh dengan kekuatan spiritual. Itu adalah dunia yang luas dengan cakrawala terbentang melewati pandangannya. Lalu, dia segera bergegas masuk. Xiao Moxian mengikuti di belakangnya, juga masuk. Begitu dia tiba, Lin Ming terkejut dengan pemandangan yang dilihatnya. Ini benar-benar dunia yang terpisah dan simpul luar angkasa yang mengarah keluar samar-samar dapat dikenali di atas awan. Dia dan Xiao Moxian melayang tinggi di udara, melihat sekilas luas dan panjangnya dunia tanpa batas ini. Dunia ini seakan tiada akhir. Hanya tanahnya yang berada beberapa ratus mil di bawah mereka. Melihat ke bawah, mereka bisa melihat hutan belantara kelabu dan kuno yang membentang hingga ke ujung langit. Sungai berkelok-kelok melintasi daratan seperti naga yang berputar, melonjak dengan kekuatan. Dan di atas daratan luas ini terdapat bayangan besar yang tampak seperti gunung setinggi jutaan kaki. Lin Ming memfokuskan matanya pada bayangan ini dan melihat bahwa mereka sebenarnya adalah kura-kura hitam yang sangat besar, merangkak di tanah seperti gunung. Cangkang kura-kuranya yang runcing menjulang tinggi ke dalam awan, tertutup kabut tak berujung.
Kura-kura hitam memancarkan aura gelap, mirip dengan aura penguasa naga hitam yang tinggal di kedalaman jurang iblis abadi. Kura-kura hitam ini benar-benar makhluk dewa setingkat dewa binatang. Kakak Lin, lihat ke sana, ada peti mati raksasa di punggung kura-kura. Xiao Moxian bergumam kaget, matanya terfokus jauh ke kejauhan. Lin Ming menoleh dan melihat bahwa di belakang setiap kura-kura ada peti mati perunggu kuno besar yang menjulang tinggi ke langit, berdiri tegak dan kokoh. Weng, weng, weng. Gelombang kekuatan spiritual yang kaya terus melonjak keluar dari peti mati perunggu kuno ini, memenuhi dunia dengan energi. Rune yang tak terhitung jumlahnya mengikuti kekuatan spiritual yang mengalir ini, melayang melintasi langit seperti sungai bintang. Melihat peti mati kuno ini, Lin Ming dilanda panik. Aura tak terhitung yang terpancar dari mereka bahkan membuatnya merasa ketakutan. Peti mati kuno ini radiusnya beberapa mil, sebesar istana megah. Bahkan jika raksasa punggung bukit yang melingkar berbaring di salah satu peti mati ini, mereka hanya akan menempati sudut kecil saja. Ini adalah makam fana yang terbengkalai. Apa arti dari kata Forsaken Mortal? Mungkinkah orang-orang yang dikuburkan di dalam peti mati perunggu itu adalah manusia yang terabaikan? Lin Ming mengerutkan kening. Di dunia jalan Asura terdapat terlalu banyak legenda. Ini termasuk Tragic Death Valley, Great Desolate, Stormy Sea, setiap negeri memiliki legenda dan dongengnya masing-masing. Ada banyak variasi dari cerita-cerita ini. Namun karena cerita-cerita ini sudah ada terlalu lama, maka cerita-cerita tersebut tidak dapat dipercaya lagi. Adapun makam fana yang terbengkalai, legenda tentang negeri ini sangat langka. Ini mungkin karena ketika kebanyakan orang memasuki lembah keputusasaan Yin Yang, mereka tidak tahu cara memasuki makam fana yang terbengkalai. Hanya mereka yang mengalami keberuntungan besar yang bisa memasuki tempat ini. Adapun apa yang dimaksud dengan Forsaken Mortal, tidak ada yang yakin. Beberapa orang percaya bahwa mereka adalah pelayan raksasa yang bertarung di bawah pimpinan Asura Roadmaster di masa lalu. Bahkan ada beberapa orang yang percaya bahwa Forsaken Mortals ini adalah nenek moyang dari raksasa punggung bukit yang melingkar. Tapi meskipun raksasa punggung bukit melingkar yang hidup jauh di dalam Great Desolate bisa dianggap sebagai ras yang kuat, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Forsaken Mortals yang hidup di masa lalu. Garis keturunan raksasa di punggung bukit yang melingkar telah terlalu banyak terdilusi seiring berjalannya waktu. Mereka bahkan kehilangan kebijaksanaan dan menjadi lebih seperti binatang buas. Namun meskipun kecerdasan mereka telah berkurang di masa lalu, garis keturunan mereka masih memiliki tanda manusia yang terbuang. Ini juga alasan mengapa mereka merasakan rasa takut dan kagum yang mendalam terhadap makam fana yang terbengkalai dan mempertahankan tepian lembah keputusasaan Yin Yang. Keinginan Lin Ming untuk memasuki lembah keputusasaan Yin Yang telah membangkitkan kemarahan gila dari mereka. Meski begitu, penghormatan mereka terhadap tanah ini tidak dapat diubah dan ketika Lin Ming bergegas masuk, mereka hanya bisa menonton tanpa daya tanpa mengejar. Saat Lin Ming tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba melihat bahwa di kejauhan di mana kekuatan spiritual adalah yang terkuat dan di mana ujung daratan berada, ada kura-kura hitam yang lebih besar. Cangkangnya membentang ribuan mil dan kekuatan spiritual berkabut memancar keluar darinya seperti air terjun, melayang di sekelilingnya dalam jumlah yang cukup tinggi untuk menyembunyikan dunia dalam bayang-bayang. Penyu hitam ini 10 kali lebih besar dari penyu hitam lainnya. Auranya telah melampaui level dewa binatang dan hampir mencapai dewa sejati. Bahkan dari jarak yang begitu jauh, Lin Ming merasa sulit menghadapi kehadiran ini. Ayo pergi. Lin Ming dan Xiao Moxian terbang ke hantu penyu hitam terbesar. Saat keduanya terbang melintasi langit, mereka melewati banyak penyu hitam. Dalam legenda dikatakan bahwa penyu hitam dapat hidup lebih dari 1 miliar tahun dan merupakan spesies yang hidup paling lama di alam semesta. Namun di makam fana yang terbengkalai ini, tanpa kecuali, semua kura-kura hitam ini telah berubah menjadi tulang. Hanya cangkangnya yang besar dan kolosal yang menjulang ke langit yang seolah menceritakan masa lalu mereka yang cemerlang. Terbang di atas kuburan ini, Lin Ming merasakan aura yang sangat sedih dan suram, begitu mendalam hingga dia hampir kehilangan akal sehatnya. Karena terkejut, Lin Ming buru-buru memutar mantra hati kabut ilahi, baru kemudian menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Lin Ming menoleh untuk melirik Xiao Moxian dan menemukan bahwa dia tidak perlu khawatir tentangnya. Fisik dewa binatangnya membuatnya lebih mudah untuk melawan aura sunyi di dalam makam fana yang terbengkalai. Lin Ming dan Xiao Moxian akhirnya tiba di belakang cangkang kura-kura terbesar. Penyu hitam ini berukuran sangat besar hingga menyerupai planet. Adapun peti mati kuno di punggung kura-kura hitam, ukurannya juga sebesar gunung. Permukaan peti mati ditutupi dengan tanda misterius yang memancarkan cahaya spiritual yang agung. Setiap pancaran cahaya spiritual memiliki energi yang sangat besar. Setiap sinar ditembakkan ke langit, menciptakan ruang hampa di angkasa. Lin Ming berpikir sejenak. Kemudian, dia dengan ringan menyapukan tombak darah Phoenix ke sudut kecil cahaya spiritual. Bahkan dengan gerakan kecil ini dia masih merasakan lengannya gemetar dan mati rasa. Lampu-lampu ini pasti memiliki kekuatan tumbukan setidaknya 10 miliar jin. Peti mati kuno ditutup rapat dan diikat dengan rune. Dengan budidaya Lin Ming, keinginan untuk membukanya adalah hal yang mustahil. Forsaken Mortals, ini adalah anak-anak surga yang bangga dari zaman kuno yang dikebumikan di peti mati ini, Lin Ming bergumam pada dirinya sendiri. Tapi dengan itu, dia tidak lagi peduli dengan pemikiran tersebut. Saat ini, tidak ada gunanya memikirkan hal ini. Lagi pula, masalah itu terlalu jauh baginya.
Yang penting adalah apa yang harus dia lakukan sekarang, menyerang Istana Dao kedua, Istana Dao Pembalasan Surgawi. Awalnya, Lin Ming hanya menebak dari ingatan Torque River bahwa Forsaken Mortal Tomb akan menjadi tempat yang ideal untuk membuat terobosan. Tapi sekarang setelah dia benar-benar tiba di sini, dia menemukan tempat ini jauh lebih baik dari yang dia perkirakan. Ada kura-kura hitam yang luar biasa dan tak ada habisnya, peti mati perunggu kuno yang tidak biasa yang dipenuhi energi, dan yang paling penting nafas hukum Asura Surgawi Dao di sini yang membanjiri setiap inci ruang, 10 kali lebih kuat dari lembah keputusasaan Yin Yang. Dengan keberadaan hukum Asura Surgawi Dao yang sangat kuat yang ada di sini, dia bisa menarik semua kekuatan dari dalam makam fana yang terbengkalai, menggunakan momentum di sini untuk menekan bintang serigala yang gagah. Bab 1662, mempengaruhi Istana Dao Retribusi Surgawi. Rune abu-abu terbang keluar dari jari Lin Ming, terbang di sekelilingnya. Sebelum terobosan ini, dia harus melakukan persiapan terakhirnya. Rune abu-abu ini terbentuk dari roda karma setan segudang sutra Asura. Energi kematian iblis di dalam diri mereka mengikuti hukum Asura Surgawi Dao, sepenuhnya selaras dengan atmosfer di makam fana yang terbengkalai. Lagi pula, di dalam makam fana yang terbengkalai, selain kekuatan hukum Dao Surgawi Asura yang menempati setiap sudut dunia ini, energi terbesarnya adalah aura padat dari jiwa-jiwa yang telah mati. Rune ini jatuh di langit seperti bintang yang berhamburan, menciptakan sesuatu yang menyerupai rune hitam besar yang membentang sejauh 10.000 mil. Menggunakan 1 bulan penuh, Lin Ming membentuk sejuta rune dan menciptakan formasi susunan raksasa. Formasi susunan ini dimaksudkan untuk melindungi Lin Ming tetapi juga untuk mengumpulkan energi dunia ke dalam tubuhnya sendiri. Tidak peduli betapa hebatnya kekuatan di dalam makam fana yang terbengkalai, mereka harus mengikuti hukum Asura Surgawi Dao. Hal ini memungkinkan Lin Ming kesempatan untuk menggalang sebagian dari kekuatan ini untuk digunakan sendiri. Kali ini, dengan Lin Ming sebagai pusatnya, sinar kekuatan spiritual hitam yang sangat besar muncul dan menyebar keluar. Ini adalah arai pengumpulan roh kegelapan. Untuk memberikan pengaruh pada 9 bintang Istana Dao dan menggunakan momentum dunia untuk membantunya, dia harus fleksibel dan beradaptasi dengan situasi. Lin Ming mengamati makam fana yang terbengkalai dan menemukan bahwa ia dapat menggunakan rune dari roda Myriad Demon Karmik untuk membentuk formasi susunan pengumpulan energi spiritual sederhana yang beresonansi dengan hukum Asura Surgawi Dao. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Formasi susunan diaktifkan. Energi kematian yang gelap gulita muncul. Benang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari formasi susunan seperti tangan hitam yang tak terhitung banyaknya, mulai membangkitkan energi kematian dari peti mati perunggu kuno yang jaraknya jutaan mil. Bahkan kekuatan spiritual dari Dewa Penyu Hitam mulai berkumpul menuju titik fokus ini. Kekuatan yang Lin Ming mampu panggil di kuburan ini hanya sepersejuta dari kekuatan yang ada di sini. Meski begitu, ini lebih dari sekedar mencengangkan. Xiao Moxian terkejut saat dia melihat hantu penyu hitam raksasa dalam jumlah tak terbatas muncul di sekitar Lin Ming sebelum menghilang. Setelah 1/4 jam mengumpulkan energi, Lin Ming mengeluarkan Ravenous Wolf Heaven Pill dari cincin spasialnya dan menelannya ke dalam perutnya. Setelah menelan pil, Lin Ming merasa seperti telah menelan matahari. Dia siap meledak energinya kapan saja. Kekuatan mendidih seperti lava melonjak keluar dan masuk ke meridian dan tulang Lin Ming, berlari kencang dan mendatangkan malapetaka kemanapun ia pergi. Lin Ming telah membuka 8 gerbang dalam tersembunyi dan bahkan membentuk istana Dao Kuil Ungu. Dalam hal intensitas tubuh fana, dia puluhan kali lebih tangguh daripada binatang buas purba. Bahkan jika sebuah planet hancur menimpanya, tubuh fananya tidak akan hancur. Tapi tubuh sekuat itu sebenarnya mulai retak di bawah kekuatan Ravenous Wolf Heaven Pill dan kekuatannya yang seperti galaksi. Kulit, daging, dan tulangnya bergetar seolah tubuhnya akan terkoyak. Seluruh tubuhnya mulai mengembang seperti balon. Pada saat yang sama, gelombang esensi khasiat obat menembus setiap inci daging dan darahnya, membuatnya merasa bahagia dan riang. Dia bisa merasakan kekuatan di dalam tubuh dan tulangnya. Kulitnya, meridian, daging, darahnya, semuanya mulai berubah, berevolusi. Namun, kekuatan ini akhirnya ditembakkan ke 9 titik di dalam tubuhnya. Ke-9 titik ini seperti pusaran raksasa. Tanda misterius muncul di dalamnya saat aura Dao besar muncul di sekitar mereka. Dalam penglihatan Xiao Moxian, dia bisa melihat 9 titik di tubuh Lin Ming mulai bersinar dengan cahaya merah darah yang menembus langit. Lampu merah darah ini sangat kuat, menembus semua yang disentuhnya. Itu mulai beresonansi dengan kekuatan aneh dalam kegelapan, memanggilnya. Wosh, wosh, wosh. Sinar cahaya bintang yang fantastis tiba-tiba jatuh dari langit, membungkus tubuh Lin Ming. Dibungkus cahaya bintang ini, Lin Ming merasa lebih kuat dan lebih solid. Sekali lagi, dia tiba di ruang gelap gulita milik 9 bintang Istana Dao. Di udara dingin dan tenang di atasnya, di pusat alam semesta, ada 9 bintang bersinar-bersinar, membara dengan kekuatan misterius. Bintang-bintang ini memancarkan cahaya lembut, yang bergema dengan 9 titik di tubuh Lin Ming, menanamkan dalam dirinya kekuatan bintang. Lin Ming merasa sangat nyaman hingga dia hampir mengerang. Kekuatan Ravenous Wolf Heaven Pill yang melonjak di dalam dirinya sebenarnya ditekan sedikit. Namun, dia tidak kehilangan akal sehatnya dalam cahaya bintang yang tak ada habisnya ini. Matanya terfokus pada satu bintang tertentu. Bintang ini adalah bintang serigala yang gagah. Pada saat ini, Ravenous Wolf Star tidak diragukan lagi adalah yang paling terang dari 9 bintang.
Cahaya aneh dan hantu yang dipancarkannya bergema dengan titik di tubuh Lin Ming, menyebabkan kekuatan bintang mengalir ke dalamnya. Saat cahaya bintang yang dingin dan suram ini memasuki tubuhnya, Lin Ming tetap waspada bahkan saat dia merasakan kekuatannya sendiri meningkat dengan cepat. Tidak mudah untuk menyerap cahaya bintang dari Ravenous Wolf Star. Dia harus mempertahankan fokus mutlak untuk mencegah perubahan mendadak. Perlahan, tubuh fana Lin Ming mulai berubah. Khasiat obat yang tak terbatas dalam Ravenous Wolf Heaven Power berubah menjadi kekuatan, memungkinkan tubuh fana Lin Ming mencapai tingkat kekuatan baru. Tubuhnya mulai bersinar dan mengeluarkan panas. Kilau berkilauan mulai memancar dari tubuhnya, seolah-olah dia adalah sepotong batu giok kuno yang akhirnya terguncang dan dibersihkan, memperlihatkan keindahan di bawahnya. Dari pori-pori Lin Ming, ia mulai mengeluarkan khasiat obat seperti susu, samar dan kabur. Tapi pada saat ini, jeritan keras menyebar ke telinga Lin Ming. Aura kekuatan spiritual yang sangat kuat muncul, seolah-olah ia terbangun dari tidur nyenyak. Bang! Khasiat obat tenang yang mengubah tubuh Lin Ming tiba-tiba berubah menjadi liar. Kulit di tubuhnya pecah dan pembuluh darah terkoyak saat darah muncrat kemana-mana. Lin Ming terbatuk-batuk. Saat dia memeriksa tubuhnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa roh pil dari Ravenous Wolf Heaven Pil sedang dihidupkan kembali di bawah cahaya bintang yang tak ada habisnya dari Ravenous Wolf Star. Bahkan mungkin saja cahaya bintang dari Ravenous Wolf Star sengaja bermaksud untuk membangkitkan semangat pil yang telah dihapus Lin Ming. Saat Lin Ming menyadari hal ini, pikirannya bergetar. Cahaya cemerlang melintas di pupilnya seperti cahaya, ini adalah momen kritis saat dia menekan tubuh fana untuk menyerang dan menyerap Ravenous Wolf Star. Jika ada pemberontakan di dalam tubuhnya maka ini akan menjadi bencana besar. Jika dia diserang baik dari dalam maupun dari luar, dia pasti akan meledak dan binasa. Tangan Lin Ming bergerak dan dia menggambar garis hitam pekat dari hukum Asura Surgawi Dao dalam kehampaan. Energi yang tersimpan dalam arai pengumpulan roh kegelapan mulai menyembur keluar saat diaktifkan oleh daya tarik hukum. Lin Ming telah menghabiskan banyak waktu dan energi untuk membentuk formasi susunan yang mengumpulkan kekuatan dunia, dan alasannya adalah untuk mencegah kejadian ini terjadi. Dengan suara gemuruh yang dalam, fluktuasi energi berbentuk kura-kura hitam melompat keluar dari arai pengumpulan roh kegelapan, berubah menjadi seberkas cahaya hitam. Sambil melolong, ia menerkam ke arah Lin Ming. Aliran energi yang mengerikan ini bersinar saat menghilang ke dalam tubuh Lin Ming. Meskipun ini hanya aura yang ditinggalkan oleh dewa binatang yang sudah mati, ketika kekuatan ini dipadatkan oleh arai pengumpulan roh kegelapan, maka dengan meminjam momentum dunia di sini, itu lebih dari cukup untuk bersaing dengan kekuatan bintang serigala yang gagah. Tiba-tiba, aura kura-kura hitam mulai bergulat dengan roh pil surga serigala yang gagah jauh di dalam tubuh Lin Ming. Satu kekuatan berada di bawah kendali Lin Ming, ingin menekan segalanya. Kekuatan lain tidak ingin dibelenggu, ia ingin melarikan diri ke langit. Gemuruh. Dalam pertarungan sengit tersebut, khasiat obat Ravenous Wolf Heaven Pil terus-menerus menghilang. Lin Ming mengambil kesempatan ini untuk mengambil semua khasiat obat ini dan mengirimkannya ke otot, daging, dan darahnya, ke setiap inci tubuhnya. Otot-ototnya terus-menerus memerah dengan khasiat obat yang sangat kuat. Kekuatan Lin Ming dengan cepat meningkat. Pada saat yang sama dia secara bersamaan memandu pergerakan garis hukum Asura Surgawi Dao di dalam pil surga serigala yang gagah, memeras lebih banyak khasiat obat hingga bocor. Pada akhirnya, hukum Asura Surgawi Dao yang seimbang dalam pil surga serigala yang gagah runtuh. Di luar, energi penyu hitam menyerangnya. Akhirnya, Ravenous Wolf Heaven Pil berubah menjadi gelombang obat cair yang meledak dengan kejam. Lautan khasiat obat yang mengamuk seperti ular dan naga saat menerobos ke dalam tubuh Lin Ming, sepenuhnya menyatu dengannya. Di bawah pengaruh khasiat obat yang luar biasa, setiap pori-pori tubuh Lin Ming mulai bersinar dengan cahaya cemerlang saat kekuatannya naik ke tingkat yang baru. Kadang-kadang, gumpalan darah keluar dari lukanya seperti sambaran petir, membutakan mata. Pohon dewa sesat juga mulai tumbuh. Itu menjadi megah dan bermartabat, memancarkan kekuatan rune yang tak terhitung jumlahnya. Mengaum, saat kekuatan Lin Ming mencapai batasnya, tubuhnya sepertinya berada di ambang ledakan. Kemudian, kepala Lin Ming terjatuh ke belakang saat dua pancaran energi besar keluar dari matanya seperti kolom hitam yang melesat ke langit. Ketika ini terjadi, tubuhnya bangkit dari tanah. Seluruh tubuhnya tersulut busur listrik. Seperti seekor naga yang terbang melintasi langit, dia menembak ke arah Ravenous Wolf Star yang paling cemerlang. Saat itu melonjak, tanah di bawah kakinya mulai melolong ketika energi berkumpul menjadi titik fokus. Dengan suara retak, seluruh susunannya tampak seperti hancur seperti kaca. Kemudian, misi arai pengumpulan roh kegelapan telah selesai. Semua kekuatan yang terkandung di dalamnya bergabung ke dalam tubuh Lin Ming. Dengan momentum dari peningkatan kekuatan ini, Lin Ming melonjak dengan kecepatan yang luar biasa. Tubuhnya meledak dengan vitalitas darah yang menakutkan, seluruh tubuhnya terbakar dengan api yang menyilaukan dari gesekan udara berkecepatan tinggi. Kemanapun dia pergi, bahkan kekosongan pun akan terpelintir seolah-olah akan pecah kapan saja di bawah momentum yang luar biasa. Saat Lin Ming hendak mendekati Ravenous Wolf Star, kekosongan di sekitarnya tiba-tiba dipenuhi dengan suara gemuruh guntur. Aura aneh dan luas muncul di udara. Lin Ming tetap waspada, merinding bangkit dari sekujur tubuhnya. Ini adalah reaksi instingtual tubuhnya saat merasakan bahaya yang tidak dapat dijelaskan.
Seperti terakhir kali dia menyerang 9 bintang Istana Dao, garis-garis Dao besar muncul di angkasa, mengikat menjadi satu untuk membentuk diagram Dao raksasa. Pada diagram Dao ini, segala macam hantu muncul. Ada galaksi, bintang, gunung, sungai, burung, binatang, serangga, dan berbagai macam bentuk kehidupan di alam semesta. Di tengah setiap pola ada tanda berkedip kecil yang tak terhitung jumlahnya. Selama dampak kedua ini, Lin Ming tanpa ragu meledak menuju diagram Dao. Kekuatannya melonjak dan vitalitas darahnya mengepul di sekelilingnya. Tinjunya melancarkan serangkaian serangan yang menciptakan ledakan sonik yang bergema seperti gemuruh guntur. Kini setelah pil surgawi serigala yang gagah telah melunakkan tubuh fananya, mengisinya dengan kekuatan tak terbatas, dia dipenuhi dengan keyakinan. Bang! Tubuh fananya menginjak-injak kehampaan saat kecepatannya meningkat lagi. Tinjunya yang seolah-olah bisa menghancurkan segalanya tiba-tiba tiba di depan diagram Dao. Diagram Dao ini mewakili kehendak Dao surgawi. Setiap rune yang berkedip di dalamnya memiliki variasi yang tak terbatas, setiap variasi memiliki sedikit hukum. Ini adalah kekuatan yang mampu menekan semua kekuatan di dunia. Tinju Lin Ming membawa momentum yang tak tergoyahkan saat ia terjatuh. Bab 1663, mematahkan diagram Dao. Diagram Dao di langit memiliki pesona Dao agung yang tak terbatas. Saat Lin Ming hendak menabraknya, diagram Dao memancarkan cahaya lembut yang menyelimutinya. Vitalitas darah Lin Ming saat ini mendidih, tapi saat dia ditutupi oleh cahaya putih ini dia merasa seolah-olah semua ingatannya telah terlihat. Perasaan yang aneh dan tidak nyaman. Dalam sekejap mata diagram Dao menjadi lebih besar. Di permukaan diagram Dao sebuah lubang hitam muncul, dan dari lubang hitam ini sebuah tangan sehalus kristal keluar, menyambut tinju Lin Ming tanpa perasaan apapun. Bang! Saat tinjunya mengenai telapak tangan ini, suara kisi-kisi logam terdengar dan fluktuasi energi yang sangat liar meletus. Itu seperti dua bintang yang saling bertabrakan. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar dari dampaknya, menimbulkan tornado energi yang dahsyat. Dalam kekacauan yang bergemuruh, miliaran dan triliunan rune pada diagram Dao dengan cepat meredup. Lin Ming terkejut. Mungkinkah tangan sehalus kristal ini terbentuk dari diagram Dao? Aneh, bagaimana dia bisa merasa seolah-olah dia pernah bertemu dengan kehadiran ini sebelumnya. Pada saat ini, diagram Dao berputar dan bentuk kabur muncul dari tengahnya. Orang ini mengenakan gaun tipis dan tubuhnya dipenuhi keanggunan dan pesona yang tak ada habisnya. Matanya seolah mengandung galaksi, penglihatannya mampu memadamkan semua kehidupan dan melihat segala kebohongan. Saat orang ini sepenuhnya muncul dari diagram Dao, Lin Ming mengungkapkan ekspresi sangat terkejut. Bagaimana mungkin dia? Orang yang datang dari diagram Dao ini adalah impian ilahi Empyrean dari alam ilahi. Saat dia tertegun, diagram Dao terdistorsi lagi. Lin Ming merasakan kejadian aneh di ruang belakangnya. Namun saat dia mengetahui hal ini, semuanya sudah terlambat. Sebuah tinju yang dibungkus dengan kekuatan familiar dengan kuat menghantam punggung Lin Ming. Kekuatan ini sangat besar dan tidak terbatas, mengepul seperti gelombang dan menyebabkan ruang di belakangnya terkoyak-koyak. Kekuatan tumbukan ini sama keras dan brutalnya dengan bintang. Energi nenek moyang yang tak terduga mengalir ke tubuhnya seperti naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Kemanapun ia pergi, tubuh Lin Ming akan pecah dengan darah beterbangan kemana-mana. Saat itu, tetesan darah yang keluar dari tubuhnya melayang di angkasa seperti batu rubi. Mereka sepertinya bernapas dengan pikirannya sendiri, memancarkan kekuatan redup. Energi nenek moyang, hukum nenek, mungkinkah? Lin Ming terluka parah. Pikirannya berpacu saat dia dengan cepat membuka ruang sang nenek untuk melindungi tubuhnya. Ruang nenek moyang yang dipenuhi bintang membentuk dinding di sekelilingnya, melindunginya dan juga mengimbangi kekuatan mengerikan yang menyelinap menyerangnya. Meskipun Lin Ming sudah menebaknya, karena dia benar-benar melihat orang yang menyergapnya, dia masih dilanda panik. Orang yang menyerangnya secara diam-diam adalah seorang pria paruh baya yang tinggi. Dia mengenakan baju perang hitam yang dirancang seperti Raja Naga. Armor perang menutupi seluruh tubuhnya dan wajahnya terselubung, tersembunyi dari pandangan. Tubuh fananya mengandung kekuatan yang jauh melampaui Lin Ming dan energi nenek moyang yang besar bertahan di sekujur tubuhnya. Hanya dari berdiri di sana, orang ini menyerupai dewa perang yang tak terkalahkan. Hanya dalam satu pandangan, sebuah nama melayang di benak Lin Ming, Empyrean Primordius. Meskipun dia belum pernah melihat Empyrean Primordius sebelumnya, dia masih dapat memastikan bahwa orang yang menyerangnya secara diam-diam memiliki aura dan bentuk yang sama dengan Empyrean Primordius. Primordius Empire. Melihat Empyrean Primordius, Lin Ming terkejut, tapi kemudian dia perlahan menjadi tenang, kulitnya menjadi lebih dingin. Matanya bersinar dengan cahaya cemerlang. Dia berpikir keras, bintang serigala yang gagah yang bagus. Tadinya aku akan menyerapmu ke dalam tubuhku untuk membuka istana Dao retribusi surgawi dengan kekuatan cahaya bintangmu, tapi tak kusangka kamu akan mencoba memberontak melawanku. Pikiran Lin Ming bergerak dan seluruh vitalitas darahnya mulai mendidih. Energi dari istana Dao kuil ungu berputar dengan gila-gilaan dan kekuatan naga sejati memancar keluar dari wujudnya. Tubuh Lin Ming yang retak dan terluka mulai beregenerasi secara perlahan. Sejak Lin Ming mendekati diagram Dao dan meninjunya, hingga kemunculan dua Empyrean dan Empyrean Primordius yang bahkan melukainya dengan parah, semua ini terjadi dalam sekejap, secepat sambaran petir. Namun, Lin Ming mengerti bahwa tidak peduli apa, Empyrean Divine Dream atau Empyrean Primordius tidak mungkin muncul di sini.
Yang satu berada di alam ilahi dan tidak diketahui apakah yang lain masih hidup atau tidak, jadi bagaimana mereka bisa muncul di makam fana yang terbengkalai. Terlebih lagi, dengan kekuatan Empyrean Primordius dan Empyrean Divine Dream, jika mereka ingin membunuhnya, yang perlu mereka lakukan hanyalah melambaikan tangan dan dia akan menderita kematian yang kejam dan menyedihkan. Mengapa mereka harus memukulnya cukup keras hingga dagingnya retak? Setelah pengamatan yang cermat, Lin Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa kedua Empyrean yang hebat ini dipenuhi dengan vitalitas darah. Aura mereka persis seperti yang diingat Lin Ming, dan bahkan penampilan mereka tampak sama. Kebenarannya adalah mereka tidak memiliki aura yang mendominasi dunia dari seorang Empyrean sejati. Bukan hanya itu, tapi Lin Ming menemukan jejak samar hukum yang melilit tubuh kedua Empyrean ini, hukum yang mengeluarkan aura dao besar. Tanpa ragu, kedua orang Empyrean ini hanyalah hantu. Ketika Lin Ming mengingat cahaya aneh yang menyelimuti dirinya sebelumnya, dia dapat memastikan bahwa Ravenous Wolfstar yang licik dan banyak akal telah menggunakan hukum dao surgawi di sini untuk mereproduksi gambar para Empyrean ini serta karakteristik tertentu dari kekuatan mereka, semuanya untuk mengancam. Dia, setelah semua, dalam pikiran Lin Ming, apakah itu Empyrean Divine Dream atau Empyrean Primordius, dia tidak merasakan apapun selain rasa hormat dan kekaguman terdalam terhadap mereka. Kedua karakter Empyrean ekstrim ini adalah pemimpin umat manusia. Bintang serigala yang gagah ini mahir menyerang hati dan pikiran. Meskipun serangan ilusi ini tampaknya mudah untuk ditembus, ketika cahaya putih itu menyerap ingatan Lin Ming, itu sudah cukup untuk mempengaruhi lautan spiritualnya. Jika bukan karena Lin Ming telah mengolah mantra hati kabut ilahi dan kekuatan jiwanya menjadi sangat kuat, bahkan jika dia tahu bahwa kedua Empyrean ini tidak dapat muncul di sini, dia tetap tidak akan dapat menyadari bahwa itu adalah simulasi, diciptakan oleh Ravenous Wolfstar. Pada saat itu, Lin Ming harus bertarung melawan dua pemimpin umat manusia yang dia hormati, dan selama pertempuran ini dia tidak akan bisa menunjukkan kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Setelah diperingatkan, Lin Ming menjadi lebih waspada, karena serangan parah yang diterimanya, tubuh fananya telah retak dan dia kehilangan banyak energi darah. Setelah itu, ketika dia membangkitkan kekuatan naga untuk beregenerasi, hal ini menyebabkan dia menggunakan sebagian energi yang dia simpan dalam dirinya. Tanpa mendirikan istana dao pembalasan surgawi, tanpa menghancurkan diagram dao bintang serigala yang gagah, bukanlah kabar baik baginya untuk menggunakan begitu banyak kekuatan. Bintang serigala yang gagah ini licik dan licik. Jika Lin Ming ingin menyerapnya ke dalam istana dao yang sesuai di dalam tubuhnya, itu tidak akan mudah sama sekali. Setelah berpikir sejenak, dia menelusuri cincin spasialnya. Pil bulat dan polos muncul di tangan Lin Ming. Pil ini adalah pil kuno tanpa nama yang diperoleh Lin Ming di lelang kota Divine Rune. Lin Ming telah menghabiskan 1 miliar poin untuk membeli pil kuno ini. Itu adalah pil tingkat dewa yang transenden. Lin Ming tidak langsung menelan pil kuno ini. Bagaimanapun, kekuatan yang terkandung dalam pil kuno ini sungguh luar biasa besarnya. Jika dia menelannya sekarang, dia tidak akan mampu menekan kekuatannya. The Ravenous Wolfstar pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk menyerangnya. Lin Ming hanya memegang pil kuno tanpa nama dan menggunakan jiwa ilahi untuk mengeluarkan energi dari pil kuno. Dia menyerap esensi pil ke dalam tubuhnya melalui titik akupunturnya. Kekuatan pil kuno yang murni dan bersemangat terus mengalir ke tubuhnya. Tubuhnya yang baru saja terluka parah mulai diberi nutrisi dan direvitalisasi. Tetapi pada saat yang sama, bagaimana Ravenous Wolfstar memberi Lin Ming kesempatan untuk pulih. Hantu kedua Empyrean bergegas bersama pada saat yang sama, memutar hukum Grand Mist dan hukum mimpi ilahi yang diingat Lin Ming. Kekuatan mereka datang dari langit, luar biasa. Menghadapi serangan kedua Empyrean ini, Lin Ming tidak mundur. Meskipun dia tahu kedua orang Empyrean ini palsu, dia tidak berniat melawan mereka. Satu-satunya tujuannya di sini adalah Ravenous Wolfstar, tidak ada gunanya melawan dua hantu yang dipadatkan oleh Ravenous Wolfstar dengan hukum. Lin Ming memanggil istana surgawi Primordius. Lalu, dia terbang ke dalam. Bang! Dengan ledakan keras, formasi susunan pelindung di sekitar istana surgawi Primordius bergetar hebat. Serangan kedua Empyrean semuanya jatuh ke istana surgawi Primordius. Dan ditempatkan di dalam istana surgawi Primordius, Lin Ming membuka kekuatan dewa sesat. Kekuatan yang mengamuk tiba-tiba muncul dari dunia batinnya. Dengan kekuatan ini dan dengan hukum asura surgawi dao, dia mulai membangkitkan kekuatan di dalam makam fana yang terbengkalai sekali lagi. Energi penyu hitam yang memenuhi udara dan sisa keinginan dari peti mati perunggu kuno semuanya diseret ke arahnya. Entah itu kura-kura hitam atau Forsaken Mortals, mereka semua adalah eksistensi dari miliaran tahun yang lalu yang lebih kuat dari para Empyrean. Para pemimpin di antara mereka bahkan bisa dibandingkan dengan dewa sejati. Dalam sekejap, kekacauan terjadi di sekelilingnya saat hantu muncul, cukup untuk menutupi langit. Ada bayangan samar kura-kura hitam dan manusia yang ditinggalkan, semuanya berkilauan di sekitar istana surgawi Primordius. Hantu-hantu ini segera mengelilingi Empyrean Divine Dream dan Empyrean Primordius yang telah direproduksi oleh Ravenous Wolfstar dengan hukum dao surgawi. Dengan memanfaatkan momentum dunia di dalam Forsaken Mortal Tomb, Lin Ming berusaha mempertahankan sebanyak mungkin kekuatannya untuk menyerap Ravenous Wolfstar yang licik. Adapun dua hantu Empyrean ini, menggunakan momentum dunia untuk menekan mereka sudah lebih dari cukup.
Dari energi kematian penyu hitam dan sisa keinginan dari Forsaken Mortals, bahkan jika Lin Ming hanya mampu meminjam sepersejuta kekuatan ini, itu masih merupakan kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatan ini dipadatkan oleh hukum Dao Surgawi Asura di mana mereka langsung berbenturan dengan hukum Dao Surgawi dari Ravenous Wolfstar. Bang, 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 lingkungan sekitar mulai bergetar bahkan kekosongan pun tercabik-cabik. Saat hantu Empyrean ditekan oleh momentum dunia, Lin Ming melangkah keluar dari istana surgawi Primordius. Dia menghadapi diagram Dao di langit, dengan kuat menggenggam tombak darah Phoenix, dan kemudian meluncur ke atas. Energi kematian penyu hitam dan kekuatan misterius dan tidak bisa dihancurkan di dalam peti mati perunggu kuno perlahan-lahan ditarik ke atas oleh hukum Asura surgawi Dao di mana mereka berkumpul di tombak darah Phoenix. Secara bertahap, tombak darah Phoenix bersinar dengan cahaya yang lebih cemerlang. Itu seperti seekor burung Phoenix darah yang melebarkan sayapnya, membubung hingga akhir zaman. Pada saat itu, Lin Ming tampak memegang matahari di tangannya. Tombak darah Phoenix menembus langit. Dalam sekejap, tombak darah Phoenix ditusukkan berkali-kali. Setiap serangan tombak mampu merobek kekosongan dan membelah planet. Tombak darah Phoenix melolong dalam tarian gila ini. Itu seperti burung Phoenix api yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke depan tanpa akhir. Tanda api yang mengamuk yang tak terhitung jumlahnya tersapu dalam tornado. Darah Lin Ming memanas seolah terbakar. Kekuatan kusut membentuk tanda api merah yang menutupi seluruh tubuhnya. Ketika semua potensi tombak berkumpul, itu dengan keras mengenai satu titik pada diagram Dao. Kekuatan tubuh Lin Ming juga meledak hingga batasnya. Kaca, dengan ledakan yang liar, cahaya ilahi yang sangat menyilaukan memancar. Fragmen emas yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara. Diagram Dao besar ini telah hancur oleh serangan tombak habis-habisan Lin Ming. Bab 1664, menerima serigala yang gagah. KKK. Langit hancur oleh Lin Ming dan suara ledakan yang mengerikan merobek ruang angkasa. Saat Lin Ming memecahkan diagram Dao bintang 9, kekuatan bergelombang keluar darinya seperti ular piton ungu tebal yang bergemuruh ke tubuh Lin Ming. Saat kekuatan ini memasuki tubuh Lin Ming, rasanya seperti padang rumput layu di musim kemarau yang akhirnya menerima air hujan. Dalam sekejap, vitalitas darah besar yang telah dia gunakan tiba-tiba terisi kembali oleh kekuatan ini. Pada saat yang sama, ritme aneh masuk ke tubuh Lin Ming, menyebabkan tanda yang menandai daging dan tulangnya bersinar. Namun pada saat ini, dalam pertarungan antara energi kematian penyu hitam yang tak ada habisnya dan raksasa emas yang terbentuk dari sisa kemauan dan kekuatan spiritual dari peti mati perunggu kuno, saat mereka bertarung melawan hantu Empyrean Divine Dream dan Empyrean Primordius, pertempuran itu akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Bagaimanapun, hantu Empyrean Primordius dan Empyrean Divine Dream hanyalah simulasi yang diciptakan oleh hukum Dao Surgawi, bagaimana kekuatan mereka bisa dibandingkan dengan orang Empyrean sejati. Kedua hantu Empyrean akhirnya ditindas dengan kejam oleh momentum dunia yang dipinjam Lin Ming dari kura-kura hitam dan peti mati perunggu kuno. Dalam sekejap ketika hantu Empyrean hancur, hukum yang membentuk mereka juga hancur. Hukum-hukum ini milik sistem transformasi tubuh manusia dan dapat disebut hukum Dao Surgawi bintang 9. Dari penampilan luar, sistem pengumpulan esensi dan hukum transformasi tubuh sangat berbeda. Hukum sistem pengumpulan esensi adalah rune Dao Surgawi yang sangat kompleks dan beragam, namun untuk hukum Dao Surgawi bintang 9 transformasi tubuh, mereka seperti galaksi bintang yang bergolak. Saat cahaya bintang bersinar, energi darah yang mengerikan akan menutupi langit, dipenuhi dengan vitalitas yang bersemangat. Hukum ini tampak menyerupai kekuatan bintang. Pada saat ini, Ravenous Wolfstar di atas Lin Ming mulai bersinar dengan cahaya yang semakin terang. Separuh diagram susunan Dao Surgawi yang hancur berguncang dengan keras saat pusaran cahaya bintang raksasa muncul di sekitarnya, tampak seolah-olah itu akan menyapu semua kekuatan hukum ini kembali ke tempatnya semula. Saya kira tidak demikian, Lin Ming mencibir. Untuk menyerang istana Dao kedua dia telah melakukan persiapan sejak lama. Bagaimana dia bisa membiarkan diagram susunan 9 bintang surgawi Dao menyerap kembali hukum dan memulihkan kekuatannya? Dalam sekejap jari-jarinya terbang dan garis-garis hukum Asura surgawi Dao terbang keluar, menciptakan jaring raksasa. Ketika jaring ini muncul, ia mulai menyerap semua energi spiritual di sekitarnya, menjadi semakin padat dan terang. Hukum Dao Surgawi bintang 9 adalah salah satu hukum 33 surga. Namun hukum Dao Surgawi Asura bukan milik 33 surga, melainkan seperangkat hukum yang dibuat oleh Master Jalan Asura sendiri. Meski begitu, hukum Asura Surgawi Dao tidak lebih lemah dari 33 hukum surga. Bagaimanapun juga, Jalan Asura yang didukung oleh hukum Asura bisa berdiri setara dengan 33 surga. Asura Heavenly Dao langsung menghentikan pusaran yang disebabkan oleh diagram Dao bintang 9. Lin Ming seperti kilatan listrik saat ia terjun menuju hukum Dao Surgawi bintang 9 yang hancur. Semua titik akupuntur di sekujur tubuhnya terbuka dan mulutnya terbuka saat dia tiba-tiba menelan cahaya bintang ini. Siu, rasanya seperti galaksi sedang tersedot. Lin Ming menarik sekelilingnya begitu keras hingga ruang pun terdistorsi. Kekuatan penyerapannya luar biasa. Segera, kekuatan murni hukum Dao Surgawi bintang 9 terus-menerus ditelan ke dalam tubuh Lin Ming. Bang! Tubuh Lin Ming yang menggembung mulai terbuka sekali lagi. Namun kali ini darah tidak keluar. Yang terjadi hanyalah otot dan darahnya yang memancarkan cahaya cemerlang.
Di dalam tubuhnya, di tulangnya, rasanya seperti bintang-bintang mencapnya, membuatnya bersinar dengan kemegahan. Cahaya bintang-bintang ini memiliki makna yang dalam dan mendalam. Di belakang Lin Ming, bintik cahaya fantastik menjalar ke sungai bintang yang mengalir di belakangnya seperti air terjun perak. Tubuh Lin Ming segera dipenuhi vitalitas. Gelombang energi darah melonjak dalam dirinya. Saat ini, Lin Ming belum membuka istana Dao kedua. Tetapi hanya dengan menelan sedikit kekuatan dari hukum Dao Surgawi Bintang 9, ini jauh lebih baik daripada menelan obat-obatan spiritual. Saat kekuatannya melonjak ke atas, Lin Ming melonjak menembus langit. Tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan seolah-olah dia adalah matahari itu sendiri. Tubuhnya tampak seolah-olah akan meledak kapan saja, tetapi tetap sangat tangguh dan ulet. Akhirnya, darah naga sejati di dalam dirinya melesat ke langit. Pohon dewa sesat muncul di belakangnya, sebuah gambar yang hidup hampir menjadi kenyataan. Itu menjulang tinggi dan tinggi, naga api dan naga guntur menari di atas mahkotanya. Itulah arti sebenarnya dari guntur dan api yang dia pahami. Gelombang kekuatan terpancar dari pori-pori kulitnya, menyebabkan riak menyebar melalui kehampaan dan bahkan menembus ruang angkasa. Ketika vitalitas Dao Surgawi yang terakhir ditelan oleh Lin Ming, pada saat ini, ketika dia melangkah maju, suara guntur yang teredam meledak di angkasa. Dengan satu langkah lagi, dia melesat ke atas sekali lagi. Dalam sekejap mata, Lin Ming tiba di depan diagram Dao. Istana Dao kuil ungu dibuka. Dia menggenggam tombak darah Phoenix, kekuatannya berputar hingga batasnya saat dia dengan kuat menghantamkan tombaknya ke diagram Dao Bintang 9 yang retak. Diagram Dao Bintang 9 yang retak bergetar hebat, seperti gunung es di ambang kehancuran. Retakan tajam muncul di diagram Dao, diikuti dengan suara yang menusuk. Gelombang suara ini mengembun menjadi kenyataan, melarikan diri ke dunia nyata di mana mereka menebas bumi dan meninggalkan celah sepanjang ribuan mil di Forsaken Mortal Tomb. Namun, pada diagram Dao yang tampaknya tak terbatas itu, retakan yang jelas muncul, jurang yang dalam sedalam ratusan mil. Masih kurang, Lin Ming berteriak, menusukkan tombaknya sekali lagi. Darah naga sejati mengembun menjadi bentuk naga sejati. Mengikuti tombak ini, ia mencakar diagram Dao, melemparkan dirinya ke celah tersebut. 1 serangan, 2 serangan, 1000 serangan. Semua kekuatan tubuh Lin Ming menyembur keluar seperti gunung berapi yang meledak. Dalam sekejap, ribuan dan puluhan ribu serangan tombak ditusukkan, masing-masing tombak menusuk bagian tengah retakan diagram Dao, terus memperluasnya. Pusat retakan tersebut merupakan epicentrum gempa. Semakin banyak retakan yang menyebar ribuan mil ke segala arah. Seluruh diagram Dao bergetar hebat, mengeluarkan suara berderit keras seperti pecahan kaca. Akhirnya, suara ledakan bergema dari persendian Lin Ming, dan membawa angin yang terwujud dari energi naga di sekelilingnya. Dia bergegas menuju diagram Dao. Jejak Dao besar dan pecahan cahaya bintang yang hancur dipecah menjadi titik cahaya bercahaya yang lebih kecil. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Seluruh diagram Dao akhirnya pecah. Cahaya bintang yang berkilauan keluar dari celah diagram Dao, jatuh dalam arus deras yang deras. Potongan besar jatuh ke tubuh Lin Ming. Tubuh Lin Ming yang terus bersinar-bersinar dengan cahaya yang lebih terang, seperti supernova, menyilaukan mata. Kekuatan tubuhnya mulai menanjak dan menanjak lagi. Ketika gumpalan cahaya bintang terakhir diserap ke dalam tubuhnya, Lin Ming mampu memanggil suara angin dan guntur dengan mengangkat tangannya. Ruang di sekelilingnya terus bergetar. Dengan kekuatannya yang meningkat, kepercayaan dirinya pun meningkat. Pada saat itu, Lin Ming yakin bahwa pukulannya akan mampu menghancurkan dunia, menghancurkan seluruh keberadaan. Bahkan Xiao Moxian yang menyaksikan semua ini dari bawah merasa ketakutan. Hanya dengan melihat tubuh Lin Ming dia merasakan perasaan takut yang tak dapat dijelaskan, ini adalah ketakutan terhadap vitalitas darah kuat yang berasal dari garis keturunan setengah dewa binatangnya. Tentu saja, ini juga karena Xiao Moxian belum cukup menjalani nirwana. Jika Xiao Moxian menyelesaikan 9 nirwana maka dia bisa dengan mudah mencapai batas mengerikan yang melampaui seorang Empirean. Lin Ming melangkah dalam kekosongan dan dengan suara ledakan sosoknya melintas dan menghilang. Dalam sekejap, dia merobek kehampaan, tiba di depan Ravenous Wolf Star yang agung. Ravenous Wolf Star yang sangat besar itu hanya seukuran penggaris sekarang. Itu seperti Ravenous Wolf Star merasakan kedatangan Lin Ming dan bersembunyi di kegelapan yang dalam. Tapi dengan pemahaman mendalam Lin Ming tentang hukum Asura Surgawi Dao, dia bisa langsung merasakan bintang serigala yang gagah. Tanpa melihat, dia memasukkan tangannya ke dalam kekosongan. Seketika, tangannya terasa seperti tenggelam dalam magma yang bergolak. Apa yang dia sentuh pada saat itu adalah inti dari Ravenous Wolf Star. Pada saat itu, meskipun tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan kehidupan, dia masih merasakan aura yang tidak biasa di dalam Ravenous Wolf Star. Dia langsung meraih bintang ini dan menelannya ke dalam tubuhnya. Bang, rasanya seperti tenggelam ke dalam lautan tak berujung yang dipenuhi awan guntur yang dahsyat, seperti dijatuhkan di gunung berapi yang tak terbatas, seperti jatuh ke dalam lubang hitam yang tidak bisa ditembus. Aura yang sangat kuat, yang membawa keagungan dan kemarahan yang tak terbatas, yang menyebabkan jantung berdebar kencang, tiba-tiba tenggelam ke dalam tubuh Lin Ming dan meledak. Bintang serigala yang gagah, licik dan licik. Pada saat yang sama, itu juga mewakili Istana Dao Pembalasan Surgawi. Istana Dao ini berkomunikasi dengan dunia, menjatuhkan hukuman atas nama surga. Sekarang,
hukuman ini dijatuhkan pada Lin Ming. Hantu pohon dewa sesat di belakang Lin Ming dicambuk oleh angin kencang. Hantu naga yang dibentuk oleh darah naga sejati terkoyak oleh lubang hitam. Api kesusahan surgawi dari 7 makna sebenarnya yang berbeda dicekik oleh makna air kesusahan surgawi yang dalam. Tanda dalam darah dan dagingnya tertarik oleh lubang hitam dan mulai pecah dengan kejam. Di dalam tubuh Lin Ming, semuanya berubah kacau. Bahkan kekuatan jiwanya pun ikut terpengaruh. Saat gelombang pembalasan surgawi melanda Lin Ming, vitalitas darahnya membengkak. Ini adalah pertemuan terakhir di jalan sempit mereka dan pemberontakan terakhir dari Ravenous Wolfstar. Setelah sampai sejauh ini, bagaimana Lin Ming bisa membiarkan semua usahanya sia-sia? Garis hukum Asura Surgawi Dao yang tak terhitung jumlahnya ditarik oleh kekuatan jiwa Lin Ming, dimasukkan ke dalam tubuhnya dan bergemuruh ke tengah-tengah kekuatan pembalasan surgawi. Segera, garis hukum Asura Surgawi Dao ini seperti jaring raksasa yang menjebak binatang itu, dengan keras kepala menghentikan serangan gila terakhir dari Ravenous Wolfstar. Bang! Bintang serigala yang gagah meledak. Di bawah cahaya bintang yang paling murni dan mulia, rune seperti bintang hitam terkandung di dalamnya. Mereka melebur ke dalam daging dan darah Lin Ming, menyatu dengannya. Ini adalah bagian dari hukum Dao Surgawi, mewakili kekuatan retribusi surgawi, arti sebenarnya dari retribusi surgawi. Seluruh tubuh Lin Ming tenggelam dalam rasa sakit tetapi juga rasa senang yang aneh. Arti sebenarnya dari kesengsaraan surgawi dalam Dao besar, ini membuat jiwanya menggigil dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Di saat yang sama, bekas rasa sakit yang samar mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini adalah tanda Dao besar yang memasuki tubuhnya, dampak yang bahkan menyebabkan rasa sakit pada jiwa ilahinya. Namun seiring berjalannya waktu, semua kekuatan cahaya bintang mulai berputar di tubuh Lin Ming, membentuk istana Dao yang misterius dan menakjubkan. Istana Dao ini memiliki aula megah yang bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Di dalamnya, energi hitam memenuhi udara dan kilatan petir menyambar. Bahkan ada gelombang api yang mengerikan, membara begitu panas hingga seolah mampu membakar alam semesta. Keagungan ekstrim ini mewakili hukuman dari Dao Surgawi. Itu terhubung bersama dengan dasar daging dan darah Lin Ming dan bahkan jiwa ilahinya. Hal ini memungkinkan Lin Ming merasakan aura yang kuat. Semua tanda hitam di daging dan darahnya mulai berkilau, beresonansi dengannya. Istana Dao Retribusi Surgawi akhirnya dibuka. Bab 1665, persiapan adalah kunci sukses. Lin Ming mengepalkan tangannya, cahaya ilahi bersinar di matanya. Untuk menerobos Istana Dao Retribusi Surgawi ini, Lin Ming telah melakukan upaya yang tak terbayangkan. Dan sekarang, dia akhirnya berhasil. Saat ia merasakan kekuatan melonjak di tubuhnya, Lin Ming tidak sabar ingin bertarung. Sejak dia meninggalkan Marvel Blue Nation, dia belum pernah melawan lawan yang benar-benar kuat. Menutup matanya dalam meditasi, Lin Ming dengan hati-hati merasakan kekuatan Istana Dao Pembalasan Surgawi. 2 Istana Dao pertama dari 9 bintang Istana Dao, Retribusi Surgawi dan Kuil Ungu. Di antara mereka, fungsi Istana Dao Retribusi Surgawi adalah menggunakan tubuh seorang seniman bela diri sebagai media untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi. Tubuh adalah mikrokosmos tersendiri dan dapat disamakan dengan bintang-bintang di alam semesta. Di dunia tanpa batas, apa yang disebut kekuatan pembalasan surgawi pada akhirnya adalah kekuatan Dao Surgawi. Setelah Istana Dao Retribusi Surgawi dibuka, seorang seniman bela diri dapat menggunakan Istana Dao Retribusi Surgawi sebagai media komunikasi untuk memungkinkan tubuh menanggung kekuatan langit dan bumi. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fana seseorang, seberapa kuatkah itu. Bahkan Dewa Binatang Kerajaan hanya bisa dibandingkan dengan para Empyrean yang ekstrim. Namun kekuatan langit dan bumi berbeda. Kekuatan mereka dapat dijelaskan dalam berbagai cara yang sangat bervariasi. Misalnya, ketika sebuah bintang meledak dan lubang hitam terbentuk, ini adalah kekuatan yang bahkan akan menyedot seorang Empyrean dan mengubahnya menjadi tidak ada. Tentu saja, dengan kekuatan Lin Ming saat ini, keinginan untuk mensimulasikan kekuatan seperti itu jauh dari mungkin. Dia masih memiliki jalan panjang di depannya. Kekuatan langit dan bumi, Lin Ming mencengkeram tinjunya, merasakan Istana Dao Retribusi Surgawi di tubuhnya berkomunikasi dengan langit dan bumi, menyerap energi yang melonjak di dunia. Perasaan seperti ini adalah penyatuan legendaris dengan dunia. Agar langit dan bumi berdiri sejajar dengan tubuh fana, ketika budidaya Lin Ming mencapai puncaknya, bertarung dengannya sama saja dengan bertarung melawan keseluruhan langit dan bumi. Ketika teknik transformasi tubuh seorang seniman bela diri melangkah dari 8 gerbang tersembunyi batin ke dalam 9 bintang di Istana Dao, kebenarannya adalah bahwa ini pada dasarnya sama dengan menyelesaikan pengembangan tubuh fana dan sebagai gantinya mulai mengembangkan hukum 9 bintang. Hukum bintang 9 adalah salah satu dari 33 hukum surgawi Dao. Jika mereka tidak disegel karena alasan yang tidak diketahui, itu tidak akan lebih buruk daripada teknik transformasi tubuh ras suci. Mereka hanya akan sedikit lebih sulit untuk dibudidayakan. Asal-usul kekuatan Istana Dao Retribusi Surgawi bukan berasal dari tubuh seorang seniman bela diri tetapi dari momentum langit dan bumi. Jadi, tidak peduli berapa lama pertarungannya, seorang seniman bela diri tidak akan menggunakan kekuatan fisiknya secara berlebihan. Inilah salah satu alasan mengapa 9 bintang Istana Dao begitu hebat. Sekarang tubuhku tidak memerlukan keterampilan dalam Celestial Tyrant Manual untuk mencapai 20 miliar jin. Ini sama dengan kekuatan naga kembar.
Lin Ming merasa bahwa hanya membuat gerakan dengan tangannya dapat mempengaruhi momentum dunia. Esensi astral membanjiri tubuhnya seperti gelombang laut, kekuatan supernaturalnya memancar seperti air pasang. Selain mampu menarik dukungan dari momentum dunia, tubuh Fana Lin Ming juga menjadi jauh lebih kuat. Arti sebenarnya Dao Surgawi dari Istana Dao Pembalasan Surgawi telah menyatu ke dalam daging dan darahnya. Tubuhnya menjadi sangat menakutkan dan kekuatannya meningkat dengan cepat. Saat dia membuka matanya, kilat ungu menyambar di pupil matanya. Kekuatan dan auranya saat ini sungguh luar biasa. Kakak Lin, apakah kamu sudah masuk ke Istana Dao Pembalasan Surgawi? Luar biasa. Saat Lin Ming mendarat di peti mati perunggu kuno terbesar, Xiao Moxian tidak tahu kenapa tapi dia merasakan sedikit kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Saat itu ketika dia menyaksikan Lin Ming menyerang Istana Dao Retribusi Surgawi, tubuhnya telah retak dan terkoyak, tapi dia sebenarnya tidak dapat membantu sama sekali. Ini membuatnya merasakan sesuatu yang tidak bisa dia definisikan dengan kata-kata. Selain itu, Lin Ming telah menghabiskan 30 tahun terakhir ini bekerja dengan sepenuh hati untuk membobol Istana Retribusi Surgawi Dao. Dia telah membayar banyak harga, dan Xiao Moxian telah melihat semua ini terjadi dengan matanya sendiri. Di Jalan Asura, Lin Ming tidak memiliki siapapun yang mendukungnya dan tidak ada pengaruh besar yang mendukungnya. Semua bahan dan sumber daya yang dia butuhkan adalah hal-hal yang dia perjuangkan sedikit demi sedikit. Di lelang kota Divine Rune, semua orang telah melihat lingkaran cahaya Lin Ming yang menyilaukan dan melihatnya menggunakan simbol rahasia ilahi yang indah untuk menekan kerumunan dan bahkan bermain dengan Shadow Overflow dan Master Rahasia Ilahi gelap lainnya di telapak tangannya. Tapi, siapa di antara mereka yang pernah melihat Lin Ming menghabiskan waktu bertahun-tahun di ruang rahasia ilahi untuk menyusun simbol rahasia ilahi? Dia tidak beristirahat selama berhari-hari, menghabiskan kekuatan jiwa sucinya tanpa akhir dan bahkan mengandalkan mantra hati kabut ilahi dan simbol pemulihan jiwa untuk memulihkan kekuatan jiwanya dan melanjutkan. Dia telah bekerja tanpa istirahat, dan seringkali dia terjatuh ke tanah, wajahnya pucat dan matanya merah. Semua kerja keras itu akhirnya terbayar dengan pencapaian hari ini. Semua orang menduga bahwa Lin Ming memiliki rahasia di tubuhnya, dan Xiao Moxian juga samar-samar mengetahui apa rahasia Lin Ming. Tapi, jika seseorang berpikir bahwa hanya mengandalkan rahasia ini akan memungkinkan Lin Ming tiba di tempat mereka berada, mereka salah besar. Alasan Lin Ming mampu berdiri di tempatnya saat ini adalah karena mentalitas dan kemauan kerasnya memainkan peran besar. Pada saat ini, Lin Ming dapat dikatakan terhubung dengan pikiran dengan Xiao Moxian. Samar-samar dia bisa merasakan apa yang dipikirkan Xiao Moxian. Dia bergerak maju, dengan lembut menangkupkan pipinya di telapak tangannya sambil berkata, bagiku sampai sejauh ini, aku sudah sangat beruntung. Setelah ujian terakhir ini berakhir, saya harus kembali ke alam ilahi untuk menghadapi bencana besar umat manusia. Jalan yang harus saya lalui masih panjang. Aku juga harus, Xiao Moxian menarik napas dalam-dalam. Jalan hikmat di depannya, musibah umat manusia, banyak hal yang harus dia hadapi. Dia tidak hanya harus menghadapi ras suci tetapi juga mereka yang mungkin sudah beralih ke ras suci, ras monster dan kakeknya. Jika ini terjadi sebelumnya, Xiao Moxian akan merasa mustahil untuk menolak keputusan rakyatnya. Namun kini semangat juang yang mendalam telah berkobar di benaknya. Hanya dengan menjadi kuat dia akan memiliki kemampuan untuk berdebat dengan rasnya dan menghadapi bencana besar. Selain itu, saat Lin Ming terus tumbuh lebih kuat, Xiao Moxian harus mempercepat langkahnya dan mengikutinya. Dia tidak akan membiarkan dirinya dibuang olehnya. Dia pasti akan menyelesaikan 9 nirwananya. Ketika Lin Ming masuk ke Istana Dao Retribusi Surgawi, tubuhnya memperoleh manfaat yang tak ada habisnya. Bahkan hanya dengan duduk, dia bisa merasakan darah di dalam dirinya mengalir seperti sungai. Ada juga banyak cahaya bintang megah yang belum terserap. Bahkan beberapa khasiat obat dari Ravenous Wolf Heaven Pill dan pil kuno tanpa nama masih tersisa di darah dan sumsumnya. Hal ini membuat setiap kali dia bernapas, udara putih berkabut akan keluar dari hidungnya, memenuhi udara di sekitarnya dengan awan wewangian obat. Masih ada banyak energi dalam diriku yang belum tercerna, meskipun aku masuk ke Istana Dao kedua, aku memiliki waktu kurang dari 20 tahun sejak uji coba terakhir dimulai. Saya benar-benar tidak bisa lalai dalam persiapan saya. Dunia Jalan Asura ini sangat luas dan tak terbatas dan terdapat banyak jenius dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di sini. Namun, ketika mereka memasuki ujian terakhir mereka semua gagal. Dalam 100 juta tahun terakhir, persentase penyelesaian tertinggi hanya sedikit di atas 80 dan ada juga banyak kebanggaan surga terpilih yang binasa dalam ujian terakhir. Lin Ming tidak meremehkan sidang terakhir. Ini akan menjadi pertempuran terpenting yang akan dia hadapi di Jalan Asura dan dia harus memastikan semua persiapannya telah selesai. Kalau begitu aku akan menggunakan periode waktu ini untuk meminjam kekuatan spiritual di dalam makam Fana yang terbengkalai untuk membuat terobosan lain. Lin Ming berpikir sendiri. Selama terobosan ke dalam Istana Retribusi Surgawi Dao, Lin Ming telah bersiap dengan sempurna untuk semua situasi. Dengan demikian, kesulitan yang dia temui jauh lebih sedikit dibandingkan ketika dia mencoba masuk ke Istana Dao pertama. Cobaan terakhir Jalan Asura bisa dibayangkan memiliki banyak ketidakpastian dan bahaya. Mulai saat ini, dia perlu melakukan yang terbaik untuk bersiap lagi. Xianer, aku ingin menyerang alam mendiang Dewa Ilahi di sini. Lin Ming berkata pada Xiao Moxian, matanya berbinar. Mata Xiao Moxian melengkung dan seringai muncul di wajahnya.
Sidang terakhir akan tiba dalam belasan tahun lebih. Anda bisa dengan tenang berkultivasi di sini. Bagi saya juga tidak akan bermalas-malasan. Saya akan berkultivasi bersama Anda. Aku akan memastikan bahwa kamu tidak akan bisa meninggalkanku sebanyak itu. Bagus, kalau begitu ayo kita lakukan ini bersama-sama. Lin Ming melihat animasi Xiao Moxian, matanya mengikuti sosok langsing dan anggun saat dia tersenyum. Waktu berlalu, Lin Ming dan Xiao Moxian menghabiskan waktu mereka berkultivasi bersama di zona bahaya misterius ini. Keduanya adalah anak surga yang sangat bangga. Saat tubuh mereka menyatu, cahaya berkabut muncul dari mereka. Aura naga sejati Lin Ming terjalin bersama dengan aura Phoenix gelap Xiao Moxian, membubung ke langit. Raungan naga yang bergema, tangisan burung Phoenix yang jernih, aura yang dipenuhi guntur dan api menyebar ke segala arah, menyebarkan semua bayangan. Saat keduanya berkultivasi lebih lama dan lebih lama, hantu naga sejati dan hantu Phoenix gelap di langit menjadi semakin realistis. Satu naga, satu burung Phoenix, mereka seperti matahari dan bulan, cemerlang dan berkilau. Rune mempesona dan mistis yang tak terhitung jumlahnya meluap dari tubuh mereka, berputar dalam gelombang liar di sekitar keduanya. Di makam fana yang terbengkalai, hari-hari bercocok tanam sangatlah panjang. Saat Lin Ming dan Xiao Moxian berkultivasi ganda dari tahun ke tahun, kekuatan keberuntungan naga dan Phoenix mereka menjadi lebih hebat. 3 tahun kemudian, semua khasiat obat dalam tubuh Lin Ming, serta kemuliaan cahaya bintang yang ia panen setelah menerobos istana Dao pembalasan surgawi, sepenuhnya menyatu ke dalam dirinya. Tubuhnya sepertinya telah kembali ke asalnya, tanpa mengeluarkan kekuatan sekecil apapun. Adapun kekuatan yang terkumpul di tubuhnya, telah mencapai tingkat yang mengerikan. Pada saat ini, mata Lin Ming beralih ke energi kematian di sekitarnya dan sisa keinginan di sekitar peti mati perunggu kuno. Energi esensi langit dan bumi, datanglah ke tubuhku. Lin Ming menjentikkan jarinya dan menembakkan tanda abu-abu. Udara bergetar saat riak aneh muncul di angkasa. Tiba-tiba gumpalan energi kematian penyu hitam mulai membanjiri tubuhnya. Ini adalah tanda dari roda karma setan segudang. Roda Myriad Demon Karmik dapat menyerap sisa jiwa iblis. Ketika Tian Mingzi meninggal di masa lalu, jiwanya telah tersedot ke dalam roda karma setan segudang. Kali ini, roda karma setan segudang menyerap energi spiritual yang memenuhi keseluruhan makam fana yang terbengkalai, itu terlalu indah. Ketika Lin Ming berkultivasi sendiri, dia akan mengeluarkan roda Myriad Demon Karmik dan mulai menelan dan memurnikan energi kematian penyu hitam dan sisa keinginan yang keluar dari peti mati perunggu kuno. Kehendak yang tersisa ini semuanya kacau dan tanpa rasa diri. Jika Lin Ming tidak memiliki persepsi yang sangat tajam, dia tidak akan mampu menyadari keberadaan kekuatan ini. Saat gumpalan sisa keinginan dari manusia yang terbuang jatuh ke roda karma setan segudang yang dibentuk oleh hukum Asura Surgawi Dao, mereka seperti tentara yang bertemu dengan seorang jenderal, segera menjadi tenang dan patuh. Energi kematian penyu hitam dan hantu raksasa lapis baja emas melayang di udara. Perlahan-lahan, Lin Ming menyerapnya ke dalam roda Myriad Demon Karmik, menyempurnakannya menjadi bentuk energi paling murni yang terus-menerus memenuhi tubuh Lin Ming. Ada terlalu banyak energi di dalam Forsaken Mortal Tomb. Lin Ming hanya mampu menyerap jumlah yang sangat terbatas. Tapi setelah mengumpulkan energi ini lagi dan lagi setiap hari, hal itu membawa perubahan luar biasa pada tubuh Lin Ming. Perubahan-perubahan tersebut merupakan akumulasi kuantitas yang mengarah pada perubahan kualitatif. Tanpa menyadarinya, dunia batin Lin Ming dibanjiri hingga batasnya dengan energi. Kultivasi Lin Ming sudah mengambil langkah besar menuju memasuki ranah mendiang Dewa Ilahi. Bab 1666, Dewa Ilahi yang terlambat. Musim semi berlalu hingga musim gugur dan kemudian kembali lagi. Di dalam makam fana yang terbengkalai ini, Lin Ming terus berkultivasi. Dalam sekejap mata, 5 tahun telah berlalu. Rambut Lin Ming terus tumbuh dan kapanpun terlalu panjang, Xiao Moxian akan memotongnya untuknya. Selama 5 tahun ini, Xiao Moxian tidak memotong rambutnya sama sekali. Karena awalnya rambutnya tidak pendek, rambut Xiao Moxian saat ini tampak seperti air terjun hitam yang jatuh hingga ke pergelangan kakinya, mekar seperti bunga mawar. Lin Ming duduk bermeditasi, jejak samar hukum Asura Surgawi Dao terus berputar di sekujur tubuhnya seperti benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, benang sutra hitam ini dijalin bersama dengan rune aneh dari peti mati perunggu kuno. Dengan menganalisisnya, seseorang dapat memahami arti sebenarnya dari rune misterius itu. 3 tahun lagi berlalu. 8 tahun kemudian. Dengan usaha Lin Ming, energi dalam tubuhnya menjadi semakin kaya. Hanya dengan duduk di atas peti mati perunggu kuno, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya seperti Dewa Buddha. Tanda-tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul di kulitnya, berkilauan di dalam daging dan darahnya. Mereka melayang di kehampaan, secara otomatis menyerap esensi langit dan bumi. Arti sebenarnya dari tanda peti mati perunggu kuno tiba-tiba muncul di kehampaan di sekitarnya. Esensinya telah dipahami olehnya. Ini adalah rune yang berasal dari Asura Heavenly Dao. Dengan rune-rune ini pada peti mati perunggu kuno, mereka mampu membentuk susunan pengumpulan roh dalam jumlah besar dan menelan energi esensi dari langit dan bumi untuk terus-menerus menyuburkan apapun yang ada di dalam peti mati kuno ini. Jika rune-rune ini menyatu ke dalam dagingku dan darah, lalu selama pertempuran mereka secara otomatis akan menyerap energi esensi dunia dengan sendirinya, meski kecepatannya tidak terlalu cepat, sebenarnya ada keuntungan yang tak ada habisnya bagi mereka.
Saat Lin Ming berbicara pada dirinya sendiri, dia membentuk segel demi segel. 12 tahun kemudian, pada hari ini, Lin Ming jelas bisa merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Jantungnya berdetak seperti genderang, setiap detaknya seperti sambaran petir, setiap detaknya menyebabkan bumi ikut berguncang bersama jantungnya. Dengan pikiran, pil tampak polos terbang ke telapak tangan Lin Ming. Pil ini adalah pil kuno tanpa nama yang dimenangkan Lin Ming di lelang kota Divine Rune. Sebelumnya, hanya sedikit energi esensi dari pil ini yang diserap oleh Lin Ming, 90% kekuatan obatnya masih tersisa. Lin Ming langsung menelan pil kuno tanpa nama ini. Kemudian, kekuatan yang dalam dan kuat menerobos dunia batinnya. Lin Ming saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah menundukkan bintang serigala yang gagah dan membuka istana Dao Retribusi Surgawi, bahkan kekuatan badai yang membengkak dari pil kuno tanpa nama tidak mampu menggoyahkan akar fondasi Lin Ming. Dengan meminjam kekuatan ini dan semua akumulasi yang dia buat selama 12 tahun terakhir, Lin Ming akhirnya memulai terobosannya ke ranah mendiang Dewa Ilahi. Ada suara gemuruh yang keras di dantiannya dan gumpalan kekuatan spiritual biru tua muncul, dibungkus dengan rune misterius dan diisi dengan aura besar yang dipenuhi vitalitas. Gelombang kekuatan spiritual, energi kematian, dan kekuatan hukum Asura Surgawi Dao mulai menyerang perbatasan dunia batin Lin Ming dengan liar. Istana Dao Kuil Ungu muncul dan gelombang kekuatan astral menghantam dunia dengan kekuatan puluhan miliar jin. Saat semua kekuatan ini menyerang dunia batin, gunung-gunung hancur dan tercipta, sungai-sungai pecah dan terbentuk. KKK, guntur dengan sembarangan dijatuhkan dan api menyapu langit. Pohon dewa sesat melayang tinggi di udara, mengirimkan gemuruh guntur yang kejam, dengan panik memperluas batas-batas dunia batin. Kemanapun kekuatan ini pergi, ruang angkasa akan meledak berkeping-keping. Namun, kekuatan guntur dan api yang menghancurkan ini menyembunyikan vitalitas yang gemetar di dalamnya. Mengikuti jalur destruktif dari guntur dan api, warna hijau terang yang samar akan muncul di dunia. Melalui berbagai kekuatan ini, dunia kecil mulai berkembang dengan perubahan luar biasa yang terjadi di mana-mana. Kekuatan hidup yang aneh dan berkabut menyebar ke seluruh penjuru, menjadi semakin bersemangat. Perubahan seperti itu berlanjut selama lebih dari 2 bulan. Kemudian, cahaya mulai keluar dari pori-pori Lin Ming. Evolusi dunia batinnya telah mencapai tahap akhir dan khasiat obat dari pil kuno tanpa nama juga telah diserap sepenuhnya olehnya. Saat itu, mata Lin Ming terbuka. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Namun, di saat berikutnya, semuanya tertahan, sepenuhnya lenyap dari kesadaran. Bahkan Xiao Moxian, yang sedang melihat Lin Ming, tidak bisa merasakan keberadaannya. Aura Lin Ming tampaknya telah benar-benar meleleh dan menyatu dengan dunia di sekitarnya. Dunia kecil di dalam tubuhnya juga mengembangkan hubungan aneh dengan dunia luar. Alasan perubahan seperti itu terjadi adalah karena Lin Ming akhirnya berhasil menembus alam mendiang Dewa Ilahi. Tapi lebih dari itu karena dia telah membuka istana Dao Retribusi Surgawi, membiarkan tubuhnya berkomunikasi dengan langit dan bumi, mencapai keadaan menyatu dengan dunia. Kakak Lin, kamu akhirnya mencapai alam mendiang Dewa Ilahi. Batas berikutnya adalah setengah langkah Holy Lord dan kemudian alam Holy Lord. Setelah Kakak Lin mencapai alam Holy Lord, aku tidak tahu seperti apa kekuatanmu nantinya. Aku bahkan bertanya-tanya apakah kamu akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di hadapan seorang Empyrean, Xiao Moxian berbisik penuh harap. Langit, Lin Ming menggelengkan kepalanya. Seorang Empyrean terlalu kuat. Bahkan jika saya berada di alam Holy Lord, saya ragu saya akan mampu membandingkannya dengan Empyrean yang paling lemah sekalipun. Batas Great World King saja yang memiliki rentang yang sangat luas. Jika saya ingin melewati 2 batasan besar untuk menantang seseorang, saya rasa itu tidak mungkin sama sekali. Sebelum ini, Lin Ming sering mampu melompati 2 batas besar untuk bertarung. Tapi, ini pada dasarnya adalah alam laut ilahi melawan alam dewa ilahi, atau alam transformasi ilahi melawan alam Tuhan suci. Namun, batas yang memisahkan Raja Dunia Agung dan seorang Empyrean terlalu besar. Dan, mereka yang berhasil mencapai alam itu semuanya adalah makhluk luar biasa. Di masa mudanya, mereka juga mampu melompati barisan untuk bertarung. Jika Lin Ming ingin melewati 2 batas untuk melawan karakter seperti ini, itu akan sama sulitnya dengan naik ke surga. Melawan seorang Empyrean agak terlalu berlebihan, tapi saat kamu menyelesaikan uji coba terakhir, kekuatanmu akan semakin meningkat lagi. Pada saat itu, tidak ada yang bisa memprediksi di mana batas kekuatanmu. Uji coba terakhir, mungkin tidak sesederhana itu. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa memprediksi berapa persentase penyelesaian yang akan dia peroleh setelah uji coba terakhir berakhir. Ini belum saat yang tepat bagi kita untuk pergi dari sini. Fondasi mendiang Dewa Ilahi saya tidak stabil dan masih ada energi kematian penyu hitam dan segala macam kekuatan dalam jumlah tak terbatas di sini. Kita dapat menggunakan kekuatan spiritual ini sebagai makanan untuk mengkonsolidasikan budidaya Dewa Ilahi kita dan menstabilkan dunia batin kita. Lin Ming tidak terburu-buru untuk pergi, dia masih punya waktu beberapa tahun sebelum sidang terakhir dimulai. Sebelumnya, dia masih harus menyusun sejumlah simbol rahasia dewa untuk digunakan agar dia memiliki kartu truf tambahan saat menghadapi bahaya di uji coba terakhir. Selama beberapa tahun berikutnya, dia harus mengkonsolidasikan kultivasinya dan terus berdiri di alam mendiang Dewa Ilahi. Adapun Xiao Moxian, dia juga perlu berkultivasi sehingga dia bisa mencoba mencapai puncak alam mendiang Dewa Ilahi.
Apa Lin Ming tidak tahu adalah bahwa selama periode pengasingan ini, sebuah peristiwa besar terjadi di Jalan Asura. Pada suatu hari, seekor burung Phoenix biru muncul di langit di atas provinsi tengah kerajaan ilahi kekosongan ilahi. Ini adalah Phoenix God Beast sejati dengan garis keturunan murni. Dan di punggung burung Phoenix ini ada seorang wanita misterius berbalut gaun biru dingin. Wajah wanita ini ditutupi kain kasa. Ketika dia berdiri di sana, dia tampak angkuh dan angkuh, seseorang yang meninggalkan dunia dan mencari hiburan dalam dirinya sendiri. Saat dia muncul, dia menarik perhatian banyak orang, dan akhirnya, dia bahkan membuat khawatir penguasa ilahi dari kerajaan ilahi kekosongan ilahi, Kaisar Jiwa Kekosongan Ilahi. Kaisar Jiwa Kekosongan Ilahi telah mencapai alam ketuhanan sejati. Meski begitu, dia sengaja meninggalkan pengasingan untuk bertemu langsung dengan wanita berpakaian biru ini. Bab 1667, Permaisuri Jiwa Seng Mei. Di lautan awan yang tak berujung, sebuah istana biru tua melayang. Istana ini seperti patung kristal dan dindingnya bertatahkan deretan kristal jiwa. Kristal jiwa ini memiliki nilai yang mirip dengan 9 giok matahari. Bagi para spirita, itu adalah barang budidaya yang sangat mewah. Tapi sekarang, di tembok luar istana ini, ada puluhan ribu orang. Hanya dengan berjalan di istana kristal jiwa ini, seseorang dapat merasakan energi asal jiwa yang kaya menyebar ke segala arah. Bahkan jika manusia fana tanpa bakat bela diri tinggal di sini, mereka perlahan-lahan akan diberi makan oleh energi kristal jiwa dan berubah menjadi seseorang dengan kekuatan jiwa yang luar biasa. Pikiran mereka cepat, ingatan mereka tajam, dan kata-kata mereka bijaksana. Saat ini, di dalam istana jiwa ini, ada dunia lain. Dunia ini tidak khusyuk dan bermartabat, tapi surga hijau subur dengan pohon-pohon roh tumbuh liar di mana-mana dan dengan bunga-bunga bermekaran penuh. Aliran air mengalir menuruni pegunungan surgawi menjadi air terjun, seperti ratusan ribu benang sutra putih. Bahkan burung dan binatang spiritual terbang di udara dan berlari di tanah, seruan mereka enak didengar. Di taman persik di dalam surga ini, seorang wanita berpakaian biru menginjak angin. Di sampingnya ada seekor burung Phoenix biru. Phoenix biru ini telah menyusut hingga 100 kaki panjangnya dan seluruh tubuhnya terbakar api biru. Seseorang tidak merasakan panas membara dari nyala api ini. Sebaliknya, ketika seseorang mendekatinya, mereka akan merasakan jiwa mereka membeku. Api biru semacam ini disebut api es biru tua, api mengerikan yang tidak lebih lemah dari api nirwana Xiao Moxian. Itu adalah api yang eksklusif untuk ras Phoenix. Api nirvanik dimiliki oleh Phoenix api sedangkan api es biru tua dimiliki oleh Phoenix es. Api es biru tua ini sangat menakutkan. Terlebih lagi, burung Phoenix biru ini hampir dewasa dan garis keturunannya adalah bagian dari keluarga kerajaan burung Phoenix. Jika seorang seniman bela diri mendekati api di tubuhnya, tubuh mereka akan dibekukan menjadi patung es oleh hawa dingin yang mengerikan bahkan ketika jiwa mereka terbakar oleh api dan berubah menjadi abu. Saat wanita mengambang berpakaian biru ini melangkah ke surga dunia lain ini, 4 gadis cantik mengenakan kerudung dan berdiri dengan anggun membungkuk padanya. Gadis-gadis muda ini tidak mengetahui status wanita berpakaian biru ini, tetapi jika jiwa Kaisar Divine Void secara pribadi menyambutnya di istana surgawi kekosongan ilahi, maka statusnya dapat dibayangkan. Banyak pelayan di Divine Void Heavenly Palace diam-diam berspekulasi tentang siapa wanita berpakaian biru ini. Banyak dari mereka percaya bahwa seseorang yang dianggap begitu serius oleh Kaisar Jiwa Kekosongan Ilahi mungkin mempunyai peluang untuk menjadi eksistensi tingkat dewa sejati. Namun, di seluruh jalan Asura, spiritas dewa sejati sangatlah langka. Terlebih lagi, orang-orang langka ini hanya memasukkan sedikit di antara jumlah mereka. Dan, jika seseorang melihat melampaui Soul Emperor Divine Void, semua karakter lainnya tidak lebih dari legenda. Beberapa dari orang-orang ini memiliki legenda yang berasal dari 1 miliar tahun yang lalu, dan sekarang orang-orang ini kemungkinan besar telah meninggal. Bukan hanya itu, bahkan legenda mereka pun tidak bisa diandalkan. Tidak diketahui apakah orang-orang ini benar-benar dewa sejati atau tidak. Tapi, karena semua orang mempertimbangkan semua legenda yang mereka ketahui tentang setiap spirit sebagai dewa sejati, tidak ada satupun yang cocok dengan wanita berpakaian biru ini. Wanita ini mirip dengan seseorang yang berusia 17 atau 18 tahun. Sulit membayangkan seseorang yang begitu muda bisa menjadi dewa sejati. Berjalan sendirian, semua pelayan di Divine Void Heavenly Palace berlutut. Di antara orang-orang ini bahkan ada tokoh tingkat tinggi dari Istana Surgawi Kekosongan Ilahi. Namun, bahkan tokoh dikdaya Raja Dunia Besar pun harus tunduk di hadapan wanita ini. Wanita ini, siapa dia? Setelah wanita berpakaian biru ini lewat, wakil utusan urusan dalam negeri Istana Surgawi Kekosongan Ilahi bertanya melalui transmisi suara. Aku tidak tahu, dia mungkin seorang dewa sejati, kan? Setidaknya dia harus menjadi seorang Empyrean yang ekstrim. Mustahil, saya bisa merasakan bahwa dia hanya berada di ranah awal Empyrean. Satu-satunya kemungkinan adalah jika dia menyembunyikan kultivasinya dan hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk berada di alam ketuhanan sejati. Tapi, menurutku dewa sejati tidak akan melakukan sesuatu yang membosankan seperti menyembunyikan kultivasi mereka di depan kita. Meskipun wanita berpakaian biru memiliki status misterius, dia tidak menyembunyikan lautan jiwanya. Tidak sulit bagi mereka yang berada di alam Raja Dunia atau lebih tinggi untuk melihat batas kultivasinya. Tapi batasan baru saja memasuki dunia Empyrean ini, membuat semua orang bingung.
Bagaimana mungkin seorang Empyrean tingkat rendah menerima sambutan yang begitu sopan dari Kaisar Jiwa Divine Void? Saat semua orang berdiskusi melalui transmisi suara, wanita berpakaian biru itu melanjutkan ke depan. Seluruh tanah ditutupi mata air yang bersinar seperti berlian. Air menetes keluar dan bunga-bunga bermekaran. Wanita berpakaian biru itu langsung menuju ke bagian terdalam istana. Di sini, seorang pria parubaya berpakaian putih sudah menunggu. Pria ini tampan, dengan kulit seputih permata. Dia menata rambutnya dan dihiasi dengan mahkota bintang. Alisnya halus dan lembut dan tangannya ramping dan penuh kekuatan. Semua energi di dalam dirinya dikumpulkan dengan ketat tanpa ada yang bocor. Dari penampilannya, dia tampak seperti seorang sarjana miskin di dunia fana. Namun, dengan setiap langkah yang diambilnya, setiap bunga dan pohon di dunia ini, semua burung, dan makhluk roh akan memandang ke arah pria ini dengan tatapan kagum seolah-olah mereka melihat raja mereka sendiri yang berdaulat. Kemanapun orang ini pergi, bunga akan membungkuk, burung akan hinggap, dan makhluk roh akan berlutut. Pria ini adalah penguasa kerajaan ilahi kekosongan ilahi dan di dalam jalan Asura, mengabaikan keberadaan legendaris yang mungkin ada atau tidak, dia adalah satu-satunya roh sebagai sesepuh tertinggi dewa sejati yang dikenal oleh semua orang. Karena itu dia diberi gelar Kaisar Jiwa Jalan Asura. Ini berarti dia adalah eksistensi nomor satu di antara semua spirita yang tinggal di Jalan Asura. Seng Mei, pria itu berbalik, melihat wanita berpakaian biru yang bergerak perlahan ke arahnya. Matanya bersinar dengan cahaya cemerlang. Sepertinya seni reinkarnasi agungmu telah mencapai revolusi ke-6. Selama Anda punya cukup waktu, cepat atau lambat Anda akan mencapai kesempurnaan revolusi ke-6. Wanita berpakaian biru itu tetap diam. Seng Mei adalah namanya, tetapi dia juga memiliki gelar, yaitu, Permaisuri Jiwa Seng Mei. Namun, Permaisuri Jiwa Seng Mei tidak datang dari Jalan Asura, melainkan datang dari 33 surga. 6 revolusi tidaklah sulit. Yang sulit adalah 3 revolusi terakhir, ke-7, ke-8, dan ke-9, suara Seng Mei tenang dan ekspresinya tenang. Haha, 6 revolusi tidaklah sulit. Pria itu menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Hanya kamu yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Setelah Anda menyelesaikan 9 revolusi dan es Phoenix biru tua Anda menyelesaikan 9 nirwana, saya khawatir di dalam langit dan bumi yang besar, tidak akan ada satu orang pun yang dapat menghalangi langkah Anda. Kaisar Jiwa Kekosongan Ilahi memberi Seng Mei penilaian yang sangat tinggi. Namun, Seng Mei hanya menghela nafas ringan, seolah ada simpul yang tidak bisa dia lepaskan di hatinya. Dia tidak mengungkapkan kegembiraan apapun atas masa depan gemilang yang dilukiskan oleh Kaisar Jiwa Kekosongan Ilahi untuknya. Hati Kaisar Jiwa Divine Void tergerak dan dia sepertinya menyadari sesuatu. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata dengan nada lembut membujuk, Seng Mei, saya tidak pernah memahami sesuatu. Dengan bakat dan kemampuan Anda, mengapa Anda menempatkan diri Anda di bawah beban orang itu, membantu kakek tua yang telah hidup selama beberapa ratus juta tahun? Anda benar-benar dapat mendirikan sekte Anda sendiri. Jika kamu dan aku bergabung bersama, maka dengan mengandalkan kekuatan kita, menguasai seluruh 33 surga tidak akan sulit sama sekali. Kaisar Jiwa Kekosongan Ilahi memiliki ambisi yang besar. Ini bukan pertama kalinya dia mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Permaisuri Jiwa Seng Mei. Terhadap Permaisuri Jiwa Seng Mei dia merasakan banyak kekaguman dan rasa hormat. Bahkan ada, pemujaan dan keinginan. Ketika Kaisar Jiwa Kekosongan Ilahi masih muda, dia pernah menuruti sifat kedagingannya sebelumnya. Tapi setelah melangkah ke alam ketuhanan sejati, tidak ada wanita yang bisa memasuki matanya. Saat ini, di dalam haremnya, tidak ada satu orang pun yang tersisa. Jika ada seseorang yang bisa menarik kekaguman dari seseorang yang sombong dan sombong seperti jiwa Kaisar Divine Void, kesempurnaan dan keagungan orang itu bisa dibayangkan. Namun, di hadapan Seng Mei, Kaisar Jiwa Kekosongan Ilahi tidak pernah mengungkapkan semua ini padanya. Dia sangat sadar bahwa keinginan untuk mengejar Permaisuri Jiwa Seng Mei adalah hal yang mustahil dan sulit. Dia adalah seseorang yang hatinya lebih tinggi dari langit, dan ingin mengganggu hidupnya tidaklah mudah. Bahkan, kakek tua, yang dimaksud oleh Kaisar Jiwa Kekosongan Ilahi hanyalah seseorang yang dibantu oleh Seng Mei, mereka sama sekali bukan teman budidaya ganda. Hanya saja Kaisar Jiwa Kekosongan Ilahi merasa bingung selama ini. Mengapa seseorang begitu bangga seperti Permaisuri Jiwa Seng Mei membantu seorang lelaki tua yang 100 kali lebih tua darinya? Saya perlu 3 tempat. Seng Mei tiba-tiba berkata. Alasan dia datang ke Divine Void Heavenly Palace kali ini adalah karena 3 tempat ini. Tempat untuk uji coba terakhir. Meskipun tempat-tempat ini sangat berharga, bagi saya, memberikan sedikit tidaklah sulit sama sekali. Kalau kamu minta apalagi 3, aku bahkan bisa memberimu 10. Satu-satunya hal yang saya tidak suka adalah setelah Anda meningkatkan kekuatan Anda masih akan bekerja keras untuk hal lama itu. Suara jiwa Kaisar Divine Void acuh tak acuh. Dalam keadaan seperti itu, orang lain pasti merasa tidak nyaman. Seng Mei terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, dia tanpa emosi berkata, bahkan tanpamu, aku masih bisa mendapatkan tempat untuk ujian terakhir. Ini hanya akan jauh lebih sulit. Untuk ketiga tempat ini, saya bisa memberi Anda imbalan yang memadai. Jika kamu masih menolak maka aku hanya bisa mengucapkan selamat tinggal. Bahkan jika Seng Mei membutuhkan bantuan, nada suaranya tetap tidak menunjukkan kekalahan. Soul Emperor Divine Void dengan enggan menggelengkan kepalanya, berkata, baiklah,
kalau begitu tidak ada yang bisa kulakukan, 3 tempat, aku akan memberikannya padamu. Apakah ketiga tempat ini membantu Anda mempersiapkan penyelesaian revolusi ke-6? Ya, metode budidaya Seng Mei, seni reinkarnasi agung, unik dan istimewa. Setiap revolusi seni reinkarnasi agung adalah menjalani kehidupan baru, dimulai dari nol. Setelah bereinkarnasi, batas budidayanya akan turun beberapa alam besar. Kemudian, dia harus berkultivasi kembali. Metode kultivasi semacam ini tidak dapat dipraktikkan kecuali seseorang adalah seorang jenius yang tiada taranya. Untuk itu diperlukan seseorang yang memiliki kecepatan kultivasi setidaknya 10 kali lipat dari seorang jenius biasa. Jika tidak, jika kecepatan kultivasi seseorang tidak dapat mengimbangi, akan ada situasi di mana batas mereka secara keseluruhan akan turun lebih rendah. Jika Anda dapat menyelesaikan revolusi ke-6, maka bakat, fondasi, dan akumulasi hukum Anda akan mencapai batas yang tak terbayangkan. Di masa lalu, Anda membuat rekor dengan tingkat penyelesaian 83%, bahkan melampaui Good Fortune Saint San dari ras suci, Wumo, dan menjadi persentase penyelesaian tertinggi yang pernah dilihat oleh seluruh 33 surga dan jalan Asura dalam 100 juta tahun terakhir. Kali ini, aku khawatir kamu akan memecahkan rekormu sendiri. Mungkin, Anda bisa mencapai 90%. Kaisar jiwa Divine Void tersenyum, menggelengkan kepalanya. Setiap kali permaisuri jiwa Seng Mei bereinkarnasi, bakatnya akan berkumpul dan meningkat. Metode budidaya aneh semacam ini berasal dari hanya surga yang tahu di mana. Mungkin bahkan Asura Roadmaster tidak mengantisipasi situasi seperti itu ketika dia membuat uji coba terakhir. Kaisar jiwa kekosongan ilahi memiliki beberapa spekulasi samar tentang dari mana seni reinkarnasi agung ini berasal, tetapi dia tidak dapat memastikan kecurigaannya. 90. Alis Seng Mei terangkat. Dia dengan tenang menggelengkan kepalanya. Bagaimana saya bisa mencapai penyelesaian 90%? Itu adalah angka yang hanya ada di legenda. Jangankan revolusi ke-6, saya ragu saya bisa mencapainya bahkan pada revolusi ke-7. Saya curiga sejak uji coba peleburan jalan Asura muncul, belum ada yang berhasil menembus angka 90 ini. Tujuan saya kali ini hanya 85 atau 86%. Nada suara Seng Mei suram dan acuh tak acuh. Kaisar jiwa kekosongan ilahi terkekeh pelan. Bahkan tingkat penyelesaian sebesar 85% belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada orang yang bisa menandingimu di masa lalu dan tidak ada orang yang akan melampauimu di masa depan. Bab 1668, Lin Ming meninggalkan pengasingan. Ketika sampai pada informasi tentang persentase penyelesaian uji coba terakhir Jalan Asura, karena sudah ada sejak dahulu kala dan banyak sekali orang yang berpartisipasi, seniman bela diri biasa di Jalan Asura tidak mengetahui hasil terbaik dari uji coba terakhir selama ini, bertahun-tahun. Tapi jiwa Kaisar Divine Void tahu. Dia bahkan memiliki informasi rinci tentang penantang uji coba terbaik yang berpartisipasi dalam miliaran tahun terakhir. Dari semua orang ini, mereka yang mencapai 80% atau lebih hanya berjumlah 10 orang saja, ini termasuk putra keberuntungan dan permaisuri jiwa Seng Mei. Sedangkan untuk tingkat penyelesaian 85%, hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, inilah sebabnya Kaisar Jiwa Kekosongan Ilahi mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat menandingi Anda di masa lalu dan tidak ada seorang pun yang akan melampaui Anda di masa depan ketika menggambarkan potensi hasil Seng Mei. Seng Mei hanya menggelengkan kepalanya, berkata, 3,6 miliar tahun yang lalu, dalam bencana besar samsara itu juga melambangkan dimulainya era baru. Kapanpun saat ini tiba, para pahlawan akan muncul dari dunia dan akan ada orang-orang yang menjalani cobaan dan melampaui semua hasil di masa lalu. Bahkan bisa dikatakan dalam 100 tahun atau 1000 tahun mendatang akan ada beberapa orang jenius yang melampaui 80%. Jika demikian, maka para pahlawan yang bangkit di era baru ini pasti tidak akan mengecewakan. Nada suara permaisuri jiwa Seng Mei tenang, namun kata-katanya membawa aura yang mendominasi dunia. Hatinya lebih tinggi dari langit dan dia tidak takut pada saingan atau persaingan. Sebaliknya, apa yang dia harapkan adalah sebuah dunia besar di mana para pahlawan muncul dari berbagai penjuru. Hanya di panggung besar ini di mana dia berkompetisi dengan banyak anak surga yang bangga, dia akan memiliki kesempatan untuk melampaui batas kemampuannya dan mencapai tujuan akhir dari mimpinya. Berita tentang seorang wanita berpakaian biru mengendarai burung Phoenix menuju kerajaan ilahi kekosongan ilahi segera menyebar ke seluruh jalan Asura. Binatang Dewa Phoenix S bukanlah sesuatu yang perlu mendapat perhatian khusus, masalah utama di sini adalah Kaisar Jiwa Kekosongan Ilahi secara pribadi telah keluar dari pengasingan untuk menyambutnya. Ketika mereka meninggalkan kedalaman istana surgawi kekosongan ilahi, tidak ada perbedaan antara siapa yang keluar pertama dan kedua. Perasaan semacam ini seperti Kaisar Jiwa Kekosongan Ilahi menempatkan wanita muda berpakaian biru ini sejajar dengan dirinya sendiri. Seperti ini, ada banyak sekali orang yang mencoba menebak status wanita berpakaian biru ini. Wanita berpakaian biru ini tidak sengaja berusaha untuk tetap misterius. Setelah beberapa kali tampil di hadapan orang lain, identitasnya akhirnya dikenali. Meskipun wanita muda itu mengembangkan seni reinkarnasi agung, setiap kali dia bereinkarnasi, penampilannya akan tetap sama, hanya tampak lebih muda dan lebih sempurna. Dan terakhir kali dia menghadiri uji coba peleburan, ada banyak orang yang menyaksikan awal dan akhir acara akbar tersebut, dan dia meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada orang-orang tersebut.
Dalam 100 juta tahun terakhir uji coba akhir jalan Asura, hanya 2 orang yang berhasil melampaui tingkat penyelesaian 80%. Good Fortune Saint Sun adalah yang memiliki tingkat penyelesaian 81% dan yang lainnya adalah Zheng Mei, dengan tingkat penyelesaian 83% yang lebih dilebih-lebihkan. Dibandingkan dengan Good Fortune Saint Sun, Zheng Mei adalah eksistensi yang lebih mistis. Tidak ada yang menyangka bahwa bertahun-tahun kemudian dia akan muncul kembali di jalan Asura. Selain itu, Kaisar Jiwa Kekosongan Ilahi secara pribadi akan keluar untuk menerimanya, dan melakukannya dengan penuh rasa hormat dan sopan. Hal ini membuat banyak orang bingung. Menurut logika apapun, tidak peduli betapa berbakatnya wanita spirita muda ini, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa dia akan menjadi dewa sejati di masa depan. Lagi pula, seiring bertambahnya usia seorang jenius, mereka akan selalu mengalami kecelakaan. Dan Soul Emperor Divine Void sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat True Divinity. Mengapa dia menganggap seorang jenius muda sebagai seseorang yang setara dengannya? Mengatakan bahwa ini karena latar belakang wanita spiritas muda itu sangat menonjol dan terkenal bukanlah penjelasan yang cukup baik, karena Kaisar Jiwa Kekosongan Ilahi sudah berada di puncak ketenaran. Apakah wanita spirita muda ini memiliki fisik yang istimewa, atau apakah dia seseorang yang diberkati oleh takdir dan ditahbiskan untuk peran yang lebih tinggi di masa depan? Banyak orang yang menebak-nebak, tapi apapun spekulasi yang mereka miliki, mereka yakin akan satu hal. Inilah bakat wanita spiritas muda ini yang mengerikan, jauh lebih mengerikan dari yang bisa mereka bayangkan. Kemunculan wanita spirita muda ini juga mudah dihubungkan dengan pembukaan sidang terakhir yang akan datang. Apakah dia benar-benar berpikir untuk memasuki sidang terakhir untuk kedua kalinya? Menurut pendapat semua orang, meskipun uji coba terakhir tidak terbatas pada satu percobaan saja, hadiah yang ditawarkan di akhir hanya akan diberikan 1 kali untuk persentase penyelesaian tersebut. Misalnya, seseorang yang memiliki penyelesaian 80% akan memperoleh hadiah penyelesaian 80%. Jika mereka mencoba uji coba terakhir lagi dan memperoleh 80% lagi, mereka tidak akan menerima imbalan. Mereka hanya akan menerima hadiah lain jika mereka menyelesaikan 81%. Sejauh mana ujian terakhir yang bisa diselesaikan seseorang, hal itu terutama tergantung pada bakatnya. Aturan uji coba terakhir bahkan lebih menguntungkan junior. Secara umum, seseorang hanya perlu berpartisipasi 1 kali untuk mengetahui hasil yang akan mereka terima di masa depan. Hanya jika mereka memiliki peluang keberuntungan yang luar biasa besar atau bakat kultivasi mereka meningkat pesat barulah hal ini berubah. Jika tidak peduli berapa kali mereka masuk, persentase penyelesaiannya pada dasarnya akan tetap sama. Oleh karena itu, siapa yang akan menyia-nyiakan tempat kuota yang diperoleh melalui orang-orang yang mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya dan mempertaruhkan nyawa? Siapa yang mau melakukan hal tanpa pamrih seperti itu? Setiap orang punya idenya sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, pembicaraan tentang wanita spirita muda misterius ini melambat. Musim berganti dan waktu berlalu. 2 tahun kemudian, alam mistik terbesar dan paling terkenal di seluruh jalan Asura, yang memiliki harta karun terbaik, akhirnya akan terbuka. Di dalam jalan Asura, ini adalah masalah yang sangat penting. Kualifikasi untuk memasuki uji coba akhir tidak mudah didapat. Setiap tempat kualifikasi mengharuskan seseorang untuk mengumpulkan sejumlah besar rune dewa yang langka dan berharga. Ketika alam mistik dibuka, biasanya hanya ada beberapa ratus kualifikasi di seluruh jalan Asura bagian dalam. Dan ada beberapa ratus pengaruh tingkat Empyrean di dalam jalan Asura. Dari pengaruh-pengaruh tersebut, beberapa di antaranya memiliki banyak tempat kualifikasi. Ini berarti ada banyak pengaruh tingkat Empyrean yang bahkan tidak dapat memperoleh kualifikasi. Saat hari pembukaan ujian terakhir semakin dekat, seluruh bagian dalam jalan Asura dibangkitkan dalam semangat yang penuh semangat. Pada saat ini, jauh di dalam Great Desolate, sebuah gunung gelap dan primitif tiba-tiba mulai bergemuruh. Batuan retak dan bumi bergetar. Sebuah istana hitam merobek gunung, menembus angkasa dan melesat seperti meteor. Di lembah pegunungan di dekatnya, lusinan punggung bukit raksasa yang melingkar berdiri. Tingginya ratusan kaki dan memegang trisula raksasa. Raksasa punggung bukit yang melingkar ini dikejutkan oleh ledakan yang tiba-tiba. Saat mereka menoleh, mereka melihat istana hitam melaju ke depan seperti komet keluar dari zona terlarang yang mereka jaga. Tidak diragukan lagi, tindakan ini berdampak pada skala kebalikannya. Mereka semua berteriak dengan liar dan mengejar dengan gila-gilaan. Ya, lebih dari 10 raksasa melemparkan senjatanya. Senjata-senjata ini beratnya jutaan jin. Dengan kekuatan mengerikan yang dituangkan ke dalamnya, senjata-senjata ini berupa seberkas cahaya yang menyala-nyala saat menabrak istana hitam. Namun pada saat terjadi benturan, sebuah penghalang menyala di sekitar istana hitam, menghalangi semua serangan. Istana hitam berguncang. Di bawah kekuatan tumbukan yang sangat besar, ia melaju ke depan dengan lebih cepat. Dalam sekejap mata, ia menghilang ke cakrawala, meninggalkan puluhan raksasa yang mengejarnya sambil mengaum. Namun, istana hitam semakin membuka jarak di antara mereka. Istana hitam ini adalah istana surgawi Primordius. Setelah mengasingkan diri selama lebih dari 10 tahun, Lin Ming akhirnya keluar dari Forsaken Mortal Tomb. Saat ini, kekuatannya saat ini tidak ada bandingannya dengan masa lalu. Sekarang setelah dia meninggalkan pengasingan, dia punya satu tujuan, yaitu ujian terakhir.
Istana surgawi Primordius menembus langit Grid Desolate, beralih ke arah susunan transmisi ke jalan Asura bagian dalam dan dengan cepat terbang ke arahnya. Bab 1669, Laut Asura. Jauh di dalam jalan Asura bagian dalam, terdapat lautan luas dan tak berujung yang disebut Laut Asura. Laut Asura terhubung ke semua perairan besar di jalan Asura. Itu sangat besar dan sangat dalam. Bahkan jika sebuah bintang tenggelam ke Laut Asura, ia akan tenggelam seluruhnya di dalam air. Laut yang menakutkan ini memiliki binatang laut dan ikan berbahaya yang ukurannya mencapai luar biasa. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Empyrean tidak mau terbang jauh ke Laut Asura, jangan sampai mereka bertemu makhluk laut yang menakutkan ini. Namun beberapa hari terakhir ini, Laut Asura yang jarang dikunjungi orang ini justru semakin semarak. Dari waktu ke waktu akan ada seniman bela diri tingkat tinggi yang terbang melintasi lautan. Terkadang ada pasukan raksasa yang muncul dan menghilang. Semua ini karena alam mistik ujian terakhir terletak di atas Laut Asura. Uji coba terakhir bisa disebut sebagai bagian terpenting dari dunia Jalan Asura. Beberapa orang bahkan percaya bahwa ketika Master Jalan Asura menciptakan Jalan Asura di masa lalu, hal itu untuk mengembangkan fondasi percobaan terakhir untuk melanjutkan warisannya. Tapi tidak peduli apakah cerita-cerita ini dapat diandalkan atau tidak diragukan lagi bahwa persidangan terakhir adalah peristiwa termegah di seluruh Jalan Asura. Berbagai macam pengaruh yang ada di Jalan Asura tentu tidak akan melewatkan acara akbar tersebut. Jika suatu pengaruh membuat seorang murid berpartisipasi dalam uji coba terakhir, mereka pasti akan mengamati dengan cermat hasilnya. Bahkan untuk pengaruh yang tidak melibatkan murid manapun, mereka tetap datang untuk mengumpulkan informasi tentang murid musuh atau murid sekutunya dan bagaimana mereka berkembang. Selain itu, ada banyak orang penasaran yang datang untuk ikut bersenang-senang. Acara akbar ini mengumpulkan berbagai macam individu heroik. Dengan pemandangan yang begitu indah, siapa yang akan melewatkannya? Pada saat ini, di daerah perbatasan kerajaan ilahi kekosongan ilahi, ada sebuah sekte besar yang menempati wilayah yang luas. Bangunan sekte ini megah, dan di pintu masuk gunung, puluhan formasi susunan besar dibangun. Jika Lin Ming ada di sini, bahkan di bawah standarnya yang tinggi dia masih akan menilai ini sebagai formasi susunan teratas. Setelah formasi susunan ini diaktifkan bersama-sama dan di bawah pengelolaan pembangkit tenaga listrik terkemuka, bahkan beberapa orang Empyrean yang bekerja bersama akan kesulitan untuk menerobos. Agar sebuah sekte memiliki formasi susunan besar seperti itu, latar belakang mereka harus dalam dan harus ada banyak elit muda yang keluar dari barisan mereka. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Sekte ini berpenduduk jarang dan sepertinya tidak memiliki kehidupan sama sekali. Formasi susunan di sekitar pegunungan masih belum dibuka dan tidak digunakan, tidak melakukan apapun selain mengumpulkan debu. Ini karena meskipun formasi susunan ini sangat kuat, mereka menggunakan terlalu banyak batu energi dalam waktu yang terlalu cepat. Sekte ini tidak mampu menjaga pasokan batu energi, sehingga formasi susunan ini hanya berfungsi sebagai hiasan sekarang. Tidak diragukan lagi, ini adalah sekte yang dulunya sangat mulia, namun sekarang mengalami penurunan tajam. Pada saat ini, di aula besar sekte tersebut, seorang pria berpakaian hitam dan gadis berpakaian hijau sedang berlutut di tanah. Berdiri di depan mereka berdua adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih tebal. Moonpon, Soulski, kalian berdua adalah harapan terakhir dari tanah suci kabut ilahi kami. Sejak kabut ilahi Empyrean hilang, sekte kami harus menahan pengaruh lain yang menggerogoti kami, dan sekarang kami tidak lagi bersinar. Seperti yang kita lakukan di masa lalu. Untuk melatih kalian berdua, sekte ini bisa dikatakan telah memberikan semua sumber daya kami. Kali ini, Master juga telah membayar mahal untuk mendapatkan 2 tempat di uji coba terakhir untuk Anda berdua. Saya hanya berharap Anda tidak mengecewakan sekte ini. Wajah lelaki tua ini dipenuhi kerutan. Tubuhnya sudah tua dan bungkuk, api kehidupannya lemah bagaikan lilin yang tertiup angin, siap padam kapan saja, lelaki tua ini berada di tahun-tahun terakhir hidupnya. Melihat lelaki tua yang sekarat ini, tidak ada yang akan membayangkan bahwa dia hanya tinggal sedikit lagi untuk menjadi seorang Empyrean. Di masa lalu, dia mengikuti Empyrean Divine Mist untuk bertualang melintasi dunia dan berperang dengan musuh-musuh mereka. Di seluruh bagian dalam jalan Asura, namanya menggemparkan dan orang-orang panik di hadapannya. Tapi setelah Empyrean Divine Mist menghilang, dia telah ditipu dan dilukai oleh musuh-musuhnya dan sekarang dia berakhir dalam kondisi ini. Kedua pemuda itu tetap berlutut. Meski mereka tidak berbicara, mata mereka menunjukkan tekad. Pergilah, anak-anakku. Meskipun Empyrean Divine Mist mungkin telah musnah di masa lalu, surga belum meninggalkan tanah suci Divine Mist milikku. Agar Tuhan bertemu kalian berdua dalam 1000 tahun terakhir hidupku, itulah keberuntunganku. Kalian berdua adalah sisa kekayaan terakhir dari tanah suci kabut suci. Sekarang, satu-satunya harapanku adalah kalian berdua bisa menjadi Empyrean di masa depan dan membiarkan tanah suci kabut ilahiku dikembalikan ke kejayaannya. Suara lelaki tua itu suram dan kesepian, membuat jiwa orang yang mendengarkannya gemetar. Di belakangnya berdiri patung batu hitam yang menjulang tinggi. Penampilan patung ini berbentuk persis seperti milik Empyrean Divine Mist di Tragic Death Valley. Mata patung itu menatap ke kejauhan, matanya dipenuhi rasa kagum dan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, di perbatasan kerajaan ilahi kekosongan ilahi, pemandangannya benar-benar berbeda.
Di dalam Divine Void Heavenly Palace, di dunia berbintang, Soul Emperor Divine Void melayang tinggi di langit, pakaiannya seputih salju. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hukum. Hanya dengan lambaian tangan atau langkah kakinya, ruang berputar dan berputar. Di depannya, banyak elit muda yang berlutut di tanah, berbaris. Murid-murid yang berlutut ini memanjang ke belakang, dan melihat ke ujung, orang dapat melihat bahwa ada ratusan ribu orang. Namun di depan ratusan ribu murid ini terdapat 10 seniman bela diri yang berlutut berdampingan. Ke-10 individu ini memiliki tingkat kultivasi mulai dari alam dewa ilahi hingga alam raja dunia biasa. Mereka adalah tokoh luar biasa yang dipilih dari semua murid ini dan terpilih untuk memasuki persidangan terakhir atas nama Kerajaan Ilahi Kekosongan Ilahi. Kalian semua adalah elit luar biasa dari Kerajaan Ilahi Kekosongan Ilahi. Saya ingin Anda semua mencapai setidaknya 70%. Dari semua pengaruh berbeda yang berpartisipasi, saya ingin Anda semua menjadi yang pertama. Suara yang dalam dan mengerikan ini bergema di seluruh dunia, bahkan menyebabkan bintang-bintang di langit bergetar. Di depan jiwa Kaisar Kekosongan Ilahi, semua murid Kerajaan Kekosongan Ilahi berlutut ke bawah. Dan di belakang mereka ada 7 sosok tinggi. Sosok-sosok ini semuanya terbungkus jubah, tubuh mereka dipenuhi fluktuasi hukum yang mengerikan. Ketujuh orang ini semuanya memiliki budidaya alam Empyrean. 7 Empyrean. Mereka semua adalah penguasa 7 provinsi Kerajaan Ilahi Kekosongan Ilahi. Kerajaan Ilahi Kekosongan Ilahi tidak diragukan lagi merupakan pengaruh spirita nomor 1 di seluruh jalan Asura bagian dalam. Tapi, bukan berarti tidak ada lawan yang bisa menandingi mereka. Saingan Kerajaan Ilahi Kekosongan Ilahi juga merupakan tanah suci keilahian sejati, salah satu ras suci, Kerajaan Ilahi Persatuan Surga. Di dalam jalan Asura bagian dalam, satu pengaruh Saint True Divinity dan satu spiritas pengaruh True Divinity, keduanya mewakili kekuatan tertinggi dari ras masing-masing. Perjuangan dan persaingan mereka bisa dibilang adalah pertarungan antara para Saint dan Spirita. Kamu punya satu lawan, dan itu adalah Kerajaan Ilahi Kekosongan Ilahi. Di dalam Heaven Union Divine Kingdom, Divine Sovereign Heaven Union juga secara pribadi memobilisasi murid-muridnya. Sosoknya tersembunyi di dalam kehampaan yang redup dan mustahil untuk melihat penampilannya. Yang dilihat semua orang hanyalah sosok yang berdiri tinggi seperti menara besi. Ujian terakhir berada di bawah pengawasan semua orang, tapi tidak peduli berapa banyak pahlawan yang berkumpul di Laut Asura, mata mereka akan terfokus pada kita dan Kerajaan Ilahi Kekosongan Ilahi. Selama uji coba terakhir ini kita harus menjadi titik fokus perhatian semua orang. Anda tidak boleh mempermalukan saya, menekan Kerajaan Ilahi Kekosongan Ilahi dan membiarkan orang-orang kudus menjadi bangga dan sejahtera. Jika demikian, maka kalian semua akan mendapat pahala yang berlimpah. Kalau tidak, jika kamu mengecewakanku maka kamu harus dipenjara selama 100 tahun. Suara Divine Sovereign Heaven Union terdengar bersemangat dan kuat, bergema di langit berbintang. Saat pengaruh dari seluruh penjuru menuju Laut Asura, hari pembukaan ujian terakhir akhirnya semakin dekat. Gemuruh-gemuruh. Saat matahari terbit dan langit dipenuhi kabut, ledakan keras terdengar di seluruh garis pantai. Di permukaan laut yang tenang, muncul pusaran air yang lebarnya ribuan mil. Seekor binatang laut raksasa berleher panjang seukuran gunung melesat keluar dari dalam laut. Saat binatang laut ini muncul, ia membawa aura yang ganas dan kejam, membuat semua orang yang melihatnya merasa terkejut dan terintimidasi. Di atas binatang laut itu berdiri 2 pasukan prajurit lapis baja biru. Mereka memegang trisula di tangan mereka yang berkilauan dengan listrik dan ekspresi mereka tegas. Di antara para prajurit lapis baja biru ini berdiri seorang pemuda tampan dengan kulit seputih batu giok. Pria ini adalah putra mahkota dari pengaruh tingkat Empyrean yang tinggal di Laut Asura, sebuah klan pelaut. Duyung yang tak terhitung jumlahnya keluar dari permukaan air, memegang senjata berkilau di tangan mereka. Momentum mereka luar biasa dan mengerikan. Sebelum orang-orang ini berhenti, pada saat ini, sebuah lolongan aneh bergema dari langit. Yang mereka lihat hanyalah seekor binatang raksasa berwarna hitam pekat yang turun, seolah-olah ia telah jatuh dari galaksi. Awan hitam mengelilingi tubuhnya dan membawa aura mematikan yang tak tertandingi. Duduk di atas binatang raksasa hitam pekat ini adalah seorang pria dengan bekas luka panjang di wajahnya. Mata pria ini dingin dan bersinar dengan cahaya keemasan yang tajam. Sepertinya orang ini bisa menembakkan pedang yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan sekali pandang. Dari lapisan awan di belakangnya, burung berkepala 3 melesat keluar. Setiap burung memiliki banyak prajurit yang berjaga di atas punggungnya. Dalam sekejap mata, dari ombak, sebuah kereta emas besar muncul dari permukaan air, ditarik oleh 16 naga banjir. Naga banjir ini berukuran sangat besar, tampak seperti pulau yang bergerak melintasi lautan. Kemanapun mereka pergi, gelombang badai akan muncul, menyebabkan lautan luas bergolak. Duduk di kereta emas ini adalah orang tinggi gemuk, bulat seperti segunung daging. Dia memegang kaki binatang setebal ember dan menggerogotinya. Sambil makan, dia juga melirik orang-orang di sekitarnya. Penyu hitam melayang di permukaan di belakang kereta emas ini, mengikuti jalurnya. Puluhan ribu sosok berdiri di atas kura-kura hitam ini dan bersorak sekeras yang mereka bisa. Meskipun orang-orang ini berbeda, mereka semua adalah individu yang luar biasa di Jalan Asura. Hari ini, mereka semua berkumpul di sini. Di antara mereka, ada yang berteman dan ada yang musuh.
Tapi tidak peduli siapa mereka, tujuan mereka di sini hari ini adalah uji coba terakhir. Ho, ini cukup ramai. Ada begitu banyak pahlawan muda di sini. Tiba-tiba, di langit di atas, awan putih mulai berubah bentuk, berubah menjadi tangga awan putih. Seorang pria berpenampilan kaya berdiri tegak dan bangga, mengenakan mahkota di kepalanya dan mengenakan jubah kuning cerah. Di belakangnya ada sekelompok wanita muda yang bergoyang indah, semuanya menuruni tangga awan saat mengikuti pria itu. Dengan setiap langkah yang diambil pria ini, rasanya seperti laut di bawahnya beresonansi dengannya. Banyak orang yang terpilih dari surga memandang ke arah pendatang baru ini. Tuan Istana Eclipse Palace. Master Istana Eclipse ini adalah seorang Empyrean setengah langkah. Di masa lalu dia telah membunuh banyak orang dan merupakan sosok yang galak dan tidak menyenangkan. Namun selama jutaan tahun terakhir, dia hidup tenang dalam pengasingan. Namun, dia sudah memutuskan untuk tampil di acara akbar tersebut. Setelah itu, semakin banyak orang yang datang. Tuan muda dari tebing 100.000 kaki, putra paling bangga dari tanah suci Aurora, kepala biksu dari kuil Bountiful Field, satu demi satu, tokoh-tokoh tingkat tinggi dari pengaruh yang menguasai jalan Asura mulai bermunculan dalam jumlah besar. Bagaimanapun juga, kualifikasi untuk uji coba terakhir jalan Asura terlalu penting. Saat ini, di pesisir Laut Asura, paviliun observasi sepanjang 100 mil telah didirikan. Di paviliun observasi ini terdapat gelombang pasang manusia, dan semua orang ini adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari seluruh jalan Asura. Namun, banyak dari orang-orang ini yang belum mencapai tingkat bakat yang memungkinkan mereka berkompetisi di uji coba terakhir, sehingga mereka hanya mampu melihat dari kejauhan. Dan, ada lebih dari 30 paviliun observasi yang terletak di sepanjang pantai Laut Asura. Di paviliun observasi ini, yang berkumpul hanyalah para elit dunia. Bab 1670, Alam Mistik Terbuka. Laut Asura dipenuhi kerumunan orang. Dalam pemandangan yang ramai ini, sekelompok kecil yang terdiri dari 3 pria dan 2 wanita menaiki boneka terbang. Lin Ming dan Xiao Moxian berada di skuad ini. Selain Lin Ming dan Xiao Moxian, 3 lainnya adalah Mo Bright Moon dan 2 temannya yang dibawanya. Beberapa hari yang lalu, Lin Ming dan Mo Bright Moon telah menghubungi satu sama lain sesuai dengan metode yang mereka buat 50 tahun lalu. Kemudian, bersama-sama, mereka bergegas menuju Laut Asura. Mo Bright Moon hari ini mengenakan pakaian bela diri ketat berwarna merah yang kontras dengan sosok rampingnya. Di sampingnya ada seorang pria bertopi bambu. Pria ini tampak seperti manusia berusia 30-an. Dia tegas dan muram dan matanya bersinar seperti listrik. Dia membawa pedang berat di punggungnya yang tingginya setengah dari orang normal. Auranya terkumpul dan gaya berjalannya seperti macan tutul di hutan. Hanya dari melihatnya, orang bisa tahu bahwa dia adalah seorang ahli pembunuhan yang ahli dalam penyembunyian. Nama kode orang ini adalah Pembantaian Seribu dan budidayanya berada di puncak alam raja dunia biasa. Seperti Mo Bright Moon, dia juga seorang pembunuh. Meskipun bakatnya tidak dianggap berada di puncak, kekuatan tempurnya yang sebenarnya membuat orang bingung. Menurut Mo Bright Moon, Tousan Slater pastinya adalah seseorang yang mampu melawan 3 seniman bela diri yang sejajar dengannya. Hanya dengan pengalaman bertarungnya yang kaya dan instingnya saja, ini memungkinkan dia untuk menghadapi 1 lawan 3. Dalam situasi serangan diam-diam, kekuatan tempur Tousan Slater bahkan lebih tinggi. Kekuatan serangannya sungguh menakjubkan. Alasan Tousan Slater berpartisipasi dalam uji coba terakhir ini adalah untuk mencari titik balik untuk masuk ke ranah Raja Dunia Agung. Seorang seniman bela diri seperti Tousan Slater biasanya berasal dari latar belakang seniman bela diri pengembara, atau, dia bahkan mungkin orang biasa. Bagi orang-orang ini, mereka harus berjuang untuk setiap langkah saat mereka tumbuh dewasa dan jalan mereka jauh lebih sulit dibandingkan dengan murid-murid dari pengaruh besar lainnya. Jalannya pada dasarnya diukir pada ujung pedangnya. Kesempatan yang sangat berharga seperti bisa berpartisipasi dalam uji coba terakhir biasanya dimonopoli oleh banyak pengaruh besar, hampir tidak pernah ada kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi. Di belakang Tousan Slater adalah seorang pria berpenampilan halus dan feminin yang tampaknya berusia lebih dari 20 tahun. Dia memiliki penampilan yang sangat cantik dan suaranya tenang dan netral. Ketika seseorang memandangnya, sulit untuk mengatakan apakah dia laki-laki atau perempuan. Nama pria tersebut adalah Fanny Fafa. Meskipun dia laki-laki, dia memiliki fisik yin murni yang sangat langka. Hal ini menimbulkan rasa iri bagi banyak wanita, karena wanita dengan fisik yin murni akan sangat cantik dan mereka akan memiliki ketertarikan yang tak kasat mata dan magnetis terhadap lawan jenis. Selain itu, fisik ini memberi mereka bakat budidaya yang langka. Dalam hal kenikmatan ranjang, wanita tipe ini bahkan lebih menonjol di dunia, sehingga banyak seniman bela diri yang bermimpi bisa melakukan kultivasi ganda dengan wanita yang memiliki fisik yin murni. Wanita dengan fisik yin murni sudah sangat langka, pria dengan fisik yin murni bahkan lebih jarang. Fanny Fafa ini mengolah teknik budidaya yin murni yang bias terhadap wanita, sehingga menyebabkan penampilan Fanny Fafa semakin feminim. Meskipun Fanny Fafa terlihat halus, dalam pertarungan sesungguhnya dia bahkan lebih sulit dihadapi daripada Pembantaian Seribu. Tekniknya aneh dan tidak dapat diprediksi. Begitu banyak orang, Xiao Moxian terpana oleh lautan orang yang dilihatnya. Menurut apa yang dia ketahui, ujian terakhir ini adalah dunia mistik yang sangat berbahaya dan penuh rahasia dengan hanya beberapa lusin orang yang berpartisipasi.
Bagi mereka yang masuk, apakah mereka hidup atau mati akan bergantung pada nasib mereka sendiri. Tapi, dia tidak pernah membayangkan pemandangan sebesar itu. Tentu saja, ini adalah acara akbar di Jalan Asura. Selama setiap uji coba terakhir akan ada banyak talenta tak tertandingi yang muncul dari bayang-bayang, begitu banyak pengaruh besar yang akan mengirim orang ke sini untuk menghadiri upacara pembukaan. Jika para jenius yang muncul ini berasal dari pengaruh besar maka mereka dapat mengumpulkan informasi tentang mereka, tetapi jika para jenius ini kebetulan adalah seniman bela diri pengembara atau dari sekte kecil yang tersebar, pengaruh besar mungkin dapat memenangkan hati mereka. Jadi seperti ini, tidak mengherankan jika putra keberuntungan suci dan wanita spirita misterius menyelesaikan uji coba terakhir dan mencapai tingkat penyelesaian 80% atau lebih tinggi. Informasi ini tersebar begitu luas sehingga bahkan karakter kecil di Jalan Asura pun mengetahuinya. Lin Ming berpikir keras. Karakter kecil yang dia bicarakan secara alami adalah Soul White. Ketika Lin Ming pertama kali mengetahui informasi tentang persidangan terakhir, Soul White lah yang memberitahunya. Saat Lin Ming berpikir, tiba-tiba, di timur jauh, seberkas cahaya besar sepanjang 100.000 kaki muncul. Melihat ke sana, seseorang dapat melihat gunung dewa raksasa yang menakjubkan muncul, puncak gunung atasnya menembus lautan awan. Saat ia melaju ke depan, ia menimbulkan suara gemuruh besar di udara yang membuat dunia berada dalam kekacauan. Kemanapun perginya, tsunami besar akan muncul di laut. Di gunung suci yang megah itu, ada sejuta prajurit perak bermandikan rune aneh dan memegang tombak sedingin es di tangan mereka. Jutaan pejuang ini bertubuh tinggi dan kuat, ciri-ciri mereka tersembunyi di balik cahaya menyilaukan yang terpancar dari gunung dewa yang agung. Itu adalah gunung ilahi tanpa batas kerajaan ilahi kekosongan ilahi. Itu benar-benar gunung ilahi tanpa batas. Sungguh pertunjukan kekuatan yang luar biasa. Seseorang berteriak dari lautan seniman bela diri. Tapi, semua orang tahu bahwa alasan kerajaan ilahi kekosongan ilahi memunculkan gunung ilahi tanpa batas adalah untuk menunjukkan kekuatan mereka. Dalam peristiwa penting di Jalan Asura ini, kerajaan ilahi kekosongan ilahi dan kerajaan ilahi persatuan surga adalah dua pemimpin utama, semua orang mau tidak mau merasa lemah. Bersama-sama, kedua kerajaan ilahi akan terlibat dalam pertempuran brutal antara hidup dan mati dalam ujian terakhir. Gunung ilahi tanpa batas, Lin Ming bertanya. Di sampingnya, Mo Bright Moon berkata, gunung ilahi tanpa batas ini dikatakan sebagai harta roh yang telah mencapai batas tingkat Empyrean. Setelah jutaan tahun pemurnian, itu mungkin melampaui harta roh Empyrean dan menjadi harta roh ketuhanan sejati. Harta karun ini selalu berubah, dengan 10.000 variasi berbeda. Itu adalah benteng ofensif dan defensif dan dikatakan sebagai harta roh paling berharga dari Kaisar Jiwa Divine Void. Kaisar Jiwa Kekosongan Ilahi, Lin Ming berpikir sejenak. Orang ini adalah musuh utama Empyrean Divine Mist. Untuk menjadi harta roh tingkat dewa sejati dalam 100 juta tahun. Bukankah itu jauh lebih baik daripada istana surgawi Primordius milik kakak Lin? Xiao Moxian bergumam di sisi Lin Ming, pipinya memerah. Lin Ming tersenyum. Bagaimanapun juga, Kaisar Jiwa Kekosongan Ilahi adalah keilahian sejati. Tidaklah aneh jika hal-hal yang dia perbaiki mencapai batas harta roh Empyrean, sedangkan untuk Empyrean Primordius, dia tidak memiliki takdir. Jika bukan karena kecelakaan yang menimpanya di masa lalu, cepat atau lambat dia mungkin akan menjadi dewa sejati. Kata Lin Ming. Tapi Xiao Moxian tiba-tiba memikirkan hal lain. Dia terkekeh dan berkata, 100 juta tahun untuk menyempurnakan harta roh ketuhanan sejati. Dia mungkin tidak punya banyak waktu. Pada saat itu, siapa yang tahu siapa yang akan memurnikan gunung ilahi tanpa batas itu? Bagaimana menurutmu, kakak Lin? Xiao Moxian tersenyum main-main saat dia berbicara, wajah cantiknya bersinar dengan cahaya yang mempesona. Untungnya, dia telah berbicara dengan Lin Ming dengan transmisi suara esensi sejati. Jika dia berbicara dengan lantang maka orang-orang di sekitarnya akan menganggapnya gila, dan jika hal ini diketahui oleh orang-orang dari kerajaan ilahi kekosongan ilahi maka dia akan menimbulkan bencana fatal di kepalanya. Arti di balik kata-kata Xiao Moxian adalah sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh Lin Ming. Dalam arti tertentu, jiwa Kaisar Divine Void adalah musuh Lin Ming. Xiao Moxian yakin bahwa dalam 100 juta tahun, Lin Ming akan mampu melampaui kekuatannya, dan bahkan mungkin membunuhnya. Pada saat itu, gunung ilahi tanpa batas tidak lagi disempurnakan oleh Kaisar Jiwa Kekosongan Ilahi, tetapi oleh Lin Ming. Karena itu, dia berani mengatakan ini. Harta karun ini sebenarnya cukup bagus. Itu bisa menjadi pengganti yang bagus untuk istana surgawi Primordius. Xiao Moxian berkata lagi. Mendengar ini, Lin Ming tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Di dalam seluruh jalan Asura bagian dalam, jiwa Kaisar Jiwa Kekosongan Ilahi bagaikan dewa yang hidup. Jika rata-rata orang melihatnya, mereka akan tetap diam dan bahkan berlutut di hadapan keberadaan yang lebih tinggi. Tapi, Xiao Moxian sebenarnya punya rencana untuk membunuhnya dan mencuri harta karunnya. Jika Kaisar Jiwa Kehampaan Ilahi mengetahui bahwa seorang gadis di alam Dewa Ilahi Puncak sedang berpikir untuk membunuhnya dan mencuri barang-barangnya, maka siapa yang tahu ekspresi apa yang akan dia miliki. Saat Lin Ming tidak tahu harus berkata apa, aura luas yang tak dapat dijelaskan muncul dari tengah laut. Awan kemerahan muncul seperti asap, memenuhi udara dengan kabut tebal yang bersinar dengan cahaya yang indah. Awan aneh ini sebenarnya muncul entah dari mana. Di langit di atas, awan hitam besar mulai berkumpul.
Awan ini tidak biasa. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan petir yang bergemuruh, dan orang dapat dengan jelas melihat garis-garis biru yang mengerikan muncul di dalamnya. Awan hitam ini berisi jiwa guntur yang paling murni di langit dan bumi. Ruang angkasa mulai melonjak, seperti gelombang laut di bawahnya. Ini adalah Lin Ming tertegun. Perubahan semacam ini di langit dan bumi samar-samar terasa seolah-olah dunia lain sedang mencoba masuk ke dunia mereka sendiri. Mungkinkah sidang terakhir akan segera dimulai? Lin Ming bergumam pada dirinya sendiri, kaget. Di sampingnya, Mo Bright Moon juga menyaksikan pembukaan sidang terakhir untuk pertama kalinya. Di masa lalu, dia adalah orang yang rendah hati, jadi kapan dia punya waktu atau keinginan untuk bergabung dengan orang banyak dan menonton acara penting seperti itu? Saat dunia mulai bergerak, orang-orang di paviliun observasi laut mulai berteriak ketakutan. Secara berturut-turut, sekelompok kecil orang terbang keluar dari paviliun observasi menuju area tengah laut. Banyak dari orang-orang ini adalah seniman bela diri muda. Meskipun mereka kuat, mereka tidak memiliki latar belakang atau kualifikasi untuk memasuki uji coba terakhir Jalan Asura. Sekarang ujian terakhir telah dibuka, meskipun mereka tidak bisa masuk, mereka masih ingin terbang mendekat untuk merasakan aura dan merasakan sendiri masuknya ujian terakhir. Karena sedang terjadi badai luar angkasa yang sangat tidak stabil, jika mereka tidak berhati-hati maka mereka akan tersedot dan dibunuh, bahkan tanpa ada tulang yang tersisa. Ujian terakhir terletak di dalam dunia tersendiri yang tertutup, dunia yang muncul dalam kehampaan dan belum menampakkan dirinya. Tapi awan petir yang tak berujung di langit sudah cukup untuk mengagetkan pikiran. Lambat laun, semakin banyak orang yang sampai di tengah laut sehingga semakin berisik. Setelah seharian menunggu, ruang tertutup dari sidang terakhir tidak banyak bergerak. Hanya saja di dalam kehampaan, sejumlah kekuatan aneh mulai muncul, aura api murni yang sepertinya datang dari kedalaman gunung berapi, dan energi kematian yang hitam pekat dan berawan. Seluruh area mulai terasa seolah-olah itu adalah dunia bawah air kuning, membuat orang merasa ngeri. Namun anak-anak surga yang sombong dari beberapa pengaruh besar tidak takut dengan kekuatan tersebut. Sebaliknya, mereka sangat gembira. Banyak orang menggunakan teknik rahasia yang sesuai dengan situasi ini dan mendapat dukungan dari kekuatan hebat ini untuk mulai mengembangkan kekuatan ini. Pada hari ketiga, gemuruh, terdengar suara seperti pintu besar yang perlahan dibuka oleh kekuatan mistik. Di tengah laut, di dalam kehampaan, retakan hitam pekat mulai muncul. Retakan ini terus meluas seiring dengan gelombang pasang, memperlihatkan kegelapan yang berkilauan dengan percikan petir yang berselang-seling. Retakan tersebut mulai meluas dengan cepat, bahkan akhirnya menghalangi langit dan matahari. Rune primal yang tak terhitung jumlahnya muncul, membawa serta sumber kekuatan yin dan yang paling purba, gunung berapi, awan petir, dan banyak lagi, mendidih di udara. Banyak orang dapat melihat bahwa di dalam celah hitam yang tak terduga, terdapat benang-benang kekuatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang terjalin seperti barisan pegunungan, berkilauan dengan cahaya. Ini adalah diagram susunan tak berujung dan rune seukuran bangunan yang membentuknya bersinar dengan cahaya yang bahkan menembus kegelapan yang luas itu. Rune-rune ini sepertinya mengandung kemungkinan perubahan tak terbatas di alam semesta besar, menandakan hidup berdampingan antara bahaya dan peluang keberuntungan. Semua orang kaget dan juga gembira, uji coba terakhir Jalan Asura akhirnya dibuka. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.